bukan hanya sekedar menguasai konten knowledge mereka, tapi juga harus juga di samping pedagogical knowledge ya juga harus kaitannya dengan emerging technology ini, sehingga pendekatan TPEC itu technological pedagogical content knowledge ini menjadi satu keharusan dengan berbagai model pembelajaran nanti akan digunakan gitu ya, karena ini yang jadi penting gitu loh Pak. Tinggal merubah mindset dosennya aja sebenarnya. Oke. Sama early exposure-nya harus diperbanyak. Jadi calon-calon guru itu harus diekspos ke real situation-nya, itu harus yang lebih banyak. Ini yang lemah di kita mungkin itu, Pak. Oke. Kalau saya melihat kayak saya punya ponakan tuh saya tak suruh masuk perawat, itu kalau di perawat itu kan sudah early exposure-nya itu luar biasa. Jadi exposure ke pelayanan keperawatan itu kan banyak. Bahkan mulai dari semester 1 gitu ya. Walaupun hanya sebagai nonton. Jadi saya kira kalau FKIP itu mestinya punya sekolah lab. Ya, sama kayak dokter harus punya rumah sakit gitu loh. Gitu. Halo, Pak Dwi, suaranya nggak kedengeran? Iya, Pak. Oh iya, gitu. Ya kayak gitu aja. Oh, gitu ya, Pak. Jadi terus misalnya ya kayak bagaimana sih menerapkan, ya sederhana misalnya jigsaw gitu ya, metode jigsaw misalnya kalau untuk anak-anak sekolah itu ya gimana sih, jangan hanya dibahas di dalam kelas doang jigsaw seperti apa, tapi di kelas itu, di sekolah, di real situation dia harus melihat jigsaw seperti apa. Terus jigsaw itu kalau menggunakan emerging technology yang sekarang ini apapun seperti apa, sehingga learning first technology second-nya itu memang betul-betul dirasakan betul oleh para calon guru gitu loh Pak. Peminat menjadi guru masih banyak, Pak? Masih banyak, sangat banyak. Kenapa? Karena sekarang kan ada perhatian pemerintah terhadap guru. Jadi ini sebenarnya sinyal yang sangat bagus untuk dunia pendidikan kita. Kenapa? Karena dengan adanya sertifikasi guru dan lain sebagainya, sehingga kalau sudah ada sertifikasi guru dia dapat insentif gitu ya. Nah, sehingga peminat menjadi guru itu banyak. Kalau dulu kan orang masuk FKIP itu karena nggak dapat dia daftar dokter gitu kan, atau insinyur, nggak dapat di situ, jadi muntahannya kan lari ke sana. Jadi memang second line gitu. Mestinya guru itu ya kayak di Finland kan diambil yang bagus guru itu. The best of the best diambil, dididik pedagogik dan technological skills-nya itu baru jadi guru. Iya kan, ketahuan dia ketahuan masuk bar minum minuman keras aja, setelah itu udah di stop jadi gurunya kan gitu, kira-kira begitu. Jadi holistik betul gitu namanya guru itu ya memang harus menjadi seorang guru dari kehidupan dan lain sebagainya. Oke, gimana nih? Belum jam 2. Sudah mulai muncul. Masih kurang 5 menit. Pak Wes. Selamat siang, Pak Wes. Selamat siang, Ibu Jenny. Salam kenal. Iya. Kok sayanya seperti udah kenal kita ya? Kalau saya memang sok kenal jadinya begitu gitu ya. Baru ketemu Pak Luki aja udah nyandain Pak Luki gitu. Siapa lu? Apalagi Novi udah tak godain itu dari awal-awal. Bu Jenny ini rektor kami, Pak. Oh, Ibu Rektor. Wakil Rektor bidang 2. Oh, ya boleh lo. Kualat lo ngomong kalau rektor. Wah, yang rektor ini Pak. Jangan rektornya Pak Dwi nih. Oh iya. Rektor guru sekolah minggu, Pak, saya. Rektor guru sekolah minggu bagus itu justru. Lebih sulit itu, apalagi sekarang daring. Coba. Betul. Ini yang harus dicontoh ini seperti ini, Pak. Jadi kalau ada seminar atau apa tentang hal yang baru, itu decision maker harus ada, Pak. Oh iya. Pengalaman saya itu diminta oleh kampus itu, rektor itu buka doang, setelah itu pergi. Oh. Nah setelah itu tindak lanjutnya gimana dong ya? Yang dengerin cuma dosen doang, yang nggak punya. Ya Pak, kita sama-sama belajar, berguru sama Pak Wes. Ini lagi loh kan baru kenal aja udah berani sama wakil rektor kan saya.
Pak. Saya juga masih perlu belajar Oh banyak, iya, Pak. sama, saya juga sama. Saya juga tadi habis ngikutin acara di samping sebagai peserta di samping sebagai speaker ya jadi peserta webinar tadi sampai jam berapa ya? Jam 12 tadi itu udah baru selesai kita dari jam 9. Baik, Pak. Gitu. Jadi ini malah kalau masa-masa gini webinarnya tiada henti ya, Pak. Iya, webinar dan Zoom. Iya, cuman saya sedih tuh kadang-kadang dosen itu nganggap yang namanya pendidikan jarak jauh itu adalah video conference. Iya, jadi sedih. Jadi kegantiin tatap muka itu dengan video conference gitu. Padahal yang di luar itu bisa dimanfaatkan gitu. Yang asynchronous learning-nya nggak dimanfaat. Ya pikir sinkronis aja semua yang namanya belajar itu. Live sinkronis tatap muka digantiin dengan virtual synchronous. Makanya sekarang kita belajar mengubah paradigma baru. Kita sama punya paradigma baru. Nggak apa-apa, Pak. Paling nggak kita memulai daripada nggak pernah memulai ya, Pak. Nggak pernah memulai. Memang begitu Ibu Jenny. Nanti kalau sudah dimulai kan bolanya lebih lancar. Lebih lancar. Betul. Gitu. Apa istilahnya? There is always the first time katanya. Iya, berarti Pak Uwes bagiannya memprovokasi kita, Pak, kalau bahasa Jawanya jongkrakno kita ya, Pak. Iya, betul. Kayak gitu. Ya, dan ini semuanya dipaksa ke online dan nggak bisa protes semua. Nggak bisa protes. Itu luar biasa si COVID itu luar biasa, Pak. Jadi si COVID itu yang memaksa jadi gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa protes. Dosen yang nggak pernah menggunakan video call di handphonenya, terpaksa sekarang dia bisa pakai Zoom. Kan lucu. Video call aja nggak pernah pakai gitu, video call di handphone gitu. Langsung lompat dia ke yang lebih tinggi dari itu. Menggunakan Zoom atau Webex gitu ya. Iya. Ya gitu. Apa-apa. Ini memang akhirnya dengan pandemi ini kita memang dipaksa untuk revolusi, Pak, bukan bukan evolusi, tapi revolusi langsung cepat. Betul. Ya. Saya senang kok, Pak. Ini teman-teman dosen semuanya semangat belajar nih. Senang saya. Alhamdulillah. Ya. Tadi sesi 1 lumayan banyak yang di Zoom, juga ada yang di YouTube, Pak. Karena memang kami split di YouTube juga secara live. Ya, kita spirit belajarnya ada, itu yang paling penting. Jadi kita terus memoles diri. Betul. Mohon maaf saya bisanya jam segini karena memang udah keduluan yang ngebuk-ngebuk yang lain. Jadi ya kemarin saya bilang Pak Luki adanya ya. Nggak apa-apa, Pak. Justru kalau kami enggak harus nunggu bulan Agustus. Iya, keburu kita udah deket sama pembelajaran, Pak. Saya bilang sama Pak Lukis juga udah pokoknya kita harus jalan. Kan ini berapa hari ini ada ini Pak, kerusakan jaringan WiFi, Pak. Oh gitu. Makanya kami split ke YouTube juga karena kalau di kampus semua ngambil pakai Zoom itu akan ada kesulitan. Gitu. Saya pikir ya kalau nggak jalan nanti keburu kita sudah harus deket-deket kuliah kan lebih kacau Pak persiapannya. Iya. Kan bulan apa ya? Agustus, September ya nanti mulai ya? September, iya. September ya. Kita punya prepare 1 bulan lah untuk. Iya. Untuk. Ini sudah, iya. Saya kembalikan kepada Pak Luki dan tim. Ya. Monggo silahkan. Iya sudah jam 2 soalnya. Biar kita cepat dapat materi, biar belajar. Makasih ya Pak Uwes ya. Iya, saya terima kasih Ibu. Saya juga terima kasih. Mohon maaf ini terlalu lancang kalau saya ini biasanya. Baik, terima kasih Pak Uwes dan Bu Jenny. Moderator kita kali ini adalah Novi. Selamat ya, terima kasih Pak Luki. Selamat siang Bapak Ibu. Acara akan kami mulai. Untuk sebelumnya, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menonaktifkan mikrofon agar acara ini berjalan dengan lancar. Dan bagi Bapak Ibu yang belum menggunakan nama asli pada akun, mohon kesediaannya untuk mengganti nama dengan nama asli atau nama lengkap.
Yang terhormat Wakil Rektor Universitas Ciputra, yang terhormat narasumber, yang terhormat Bapak Ibu Dekan, Kaprodi dan dosen Universitas Ciputra, bagi yang bergabung di Zoom maupun live YouTube, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pada hari ini dapat diselenggarakan webinar praktik-praktik assessment di sistem pembelajaran Flipped Classroom. Adapun rangkaian acaranya adalah sebagai berikut. Sambutan dari Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Ciputra, penyampaian materi, sesi tanya-jawab, dan foto bersama. Untuk sambutan dari Wakil Rektor Bidang Akademik kepada Prof. Jenny, kami persilahkan. Ya, selamat siang Bapak Uwais dan Bapak Ibu sekalian yang bergabung di Zoom pada siang ini dan juga di live YouTube. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kehadiran dan masukan-masukan yang sudah disiapkan oleh Pak Uwais bagi kita semua. Dan terima kasih juga Bapak Ibu yang tadi pagi sudah join dan sekarang join lagi. Saya sangat mengapresiasi dan saya yakin Bapak Ibu masih tetap semangat. Kita persiapkan semester baru kita dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan panjang lebar, kita akan belajar bersama. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Prof. Jenny. Sebelum masuk ke pemaparan materi, saya ingin menginformasikan bahwa jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, Bapak atau Ibu silahkan menuliskannya di kolom chat Zoom maupun di YouTube. Nanti kami akan merangkum dan memilihnya untuk disampaikan kepada Pak Uwais saat sesi tanya-jawab. Kita akan memasuki pemaparan materi dari Bapak Dr. Uwais Anis Khairuman, Magister Pendidikan, dengan materi yaitu implementasi Flipped Classroom di perguruan tinggi. Sebelumnya, saya akan memberikan perkenalan sedikit. Saat ini, Bapak Uwais merupakan salah satu analis kebijakan ahli Madian, Dikjen Dikti, Advisory Board Member of ASEAN Cyber University, dan juga merupakan dosen di Universitas Negeri Jakarta. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Uwais untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Ibu Novi. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, Prof. Jenny, Ibu Wakil Rektor, mohon izin saya untuk sharing. Pak Luki, Pak Dwi, dan juga Bapak Ibu jajaran pimpinan di Universitas Ciputra dan para peserta yang telah hadir. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan satu ide terkait dengan, dalam hal ini saya menyebutnya Flipped Classroom, salah satu pendekatan daripada blended learning yang menurut saya yang paling memungkinkan bisa kita laksanakan di tahap-tahap awal transisi dari COVID-19 sampai nanti menuju new normal. Nah, ke depannya mungkin kita akan meningkat ke pendekatan blended learning yang lain yang memungkinkan bisa dilakukan di pendidikan tinggi, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin untuk share, Bapak Ibu. Oke. Saya lupa kemarin menyampaikan ke Ibu Novi bahwa judulnya Kiat Menghidupkan. Nah, ini bahasanya agak sedikit. Iya, Pak. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang intinya kan kita ingin menerapkan Flipped Classroom. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan pertama di sini adalah tentang ruang belajar. Nah, ruang belajar ini saya ambil dari berbagai literatur yang saya baca, itu selalu kalau bicara tentang e-learning, online learning, itu selalu bicara tentang dua hal. Jadi online learning dan e-learning itu ditinjau dari sisi ruang dan waktu sebenarnya, atau synchronicity. Nah, ini akhirnya saya ingin perkenalkan ruang belajar kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, framework ini yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu untuk memberikan dasar kepada kita untuk memahami blended learning secara umum, dan nanti akan saya berikan lebih khusus tentang flipped learning serta implementasinya di perguruan tinggi, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di layar berikut, di layar Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada 4 ruang, ya.
di mana ruang yang atas itu adalah kategori synchronous. Jadi ada pembelajaran yang synchronous itu cirinya kan sederhana. Kalau di literatur itu disebut dengan yang synchronous learning activity itu adalah proses pembelajaran yang terikat oleh waktu. Sementara yang disebut dengan asynchronous learning activity itu adalah satu proses belajar dan membelajarkan, antara yang belajar dan membelajarkan itu tidak terikat oleh waktu, bahkan tidak terikat oleh ruang. Nah, untuk yang synchronous ini kebetulan saya bagi dua. Yang pertama adalah live synchronous learning, artinya pembelajaran yang terikat oleh waktu dan juga oleh ruang. Jadi waktu dan tempat itu bersamaan. Nah, ini yang disebut dengan tatap muka gitu ya. Nah, sementara yang sinkronis satu lagi saya sebut sebagai virtual synchronous learning, atau bahasa Indonesianya saya padankan dengan istilah tatap maya. Antara yang belajar dengan yang membelajarkan terjadi pada waktu yang bersamaan, tapi ruang atau tempat berbeda. Nah, sejak zaman dulu, sejak hampir katakanlah saya dari tahun 2009 memperkenalkan ini, rupa-rupanya yang namanya Zoom-Zooman atau Webex kan, atau yang sejenisnya itu dikenal oleh semua orang di dunia ini setelah COVID-19. Jadi harus nunggu COVID-19 dulu gitu ya. Padahal di dunia kesehatan Bapak Ibu sekalian sudah ada istilah telesurgery, ada istilah telemedicine gitu dan lain sebagainya ya. Di mana kalau ada dokter-dokter di Indonesia yang ingin belajar tentang membedah sesuatu, maka dokter yang di Amerika misalnya ketika melakukan praktek itu bisa dilihat oleh dokter di Indonesia. Atau ada alat-alat baru di Indonesia yang tenaga ahlinya nggak ada di Indonesia, maka bisa dipandu dari jarak jauh dengan ini. Itu sudah zaman dahulu dilakukan sejak tahun 2008-an ketika ada internet 1984 ya, atau tahun berapa? Internet itu 2000 sekian gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian yang asynchronous learning ini saya bagi dua juga, yang namanya self-directed asynchronous learning, yang namanya belajar kapan saja dan di mana saja tanpa ada orang lain. Dan yang keempat adalah collaborative asynchronous learning. Ini saya sering berikan contoh untuk yang 3 dan 4 ini. Kalau saya mau kondangan itu suka lama nunggu istri saya. Kenapa? Karena istri saya ternyata harus nonton YouTube dulu untuk cara pakai jilbab dan lain sebagainya gitu. Itu salah satu contoh bahwa istri saya sedang belajar di ruang belajar 3 ini gitu ya. Nah, sementara ini dalam dunia pendidikan ini belum dioptimalkan loh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya Universitas Ciputra itu dapat menyediakan learning resources yang bisa aksesibel oleh mahasiswanya kapan saja dan di mana saja, kemudian bervariasi nanti bentuknya mulai dari teks, visual, audio visual, simulasi gitu ya, games gitu, sampai juga virtual reality atau virtual lab dan lain sebagainya, sehingga ini memungkinkan mahasiswa kita itu untuk belajar kapan saja dan di mana saja tanpa bantuan orang lain gitu ya. Nah, kemudian juga support juga dengan ruang belajar 4 atau kolaboratif asynchronous learning ini Bapak Ibu sekalian, artinya ada keterlibatan lebih dari satu orang beraktivitas di sini. Yang umum dilakukan dalam kolaboratif asynchronous learning ini adalah misalnya chat forum, discussion forum gitu ya. Kemudian assignment online gitu. Ini bisa dilakukan di sini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk memenuhi ruang belajar 3 dan 4 ini Bapak Ibu sekalian, sekarang teknologinya udah banyak. Mulai dari yang simple sampai dengan yang integratif ya. Yang simple itu misalnya kita cukup menyampaikan materi itu melalui WhatsApp group misalnya, yang paling sederhana ya. Nah, kemudian memfasilitasi aktivitas kita bersama mahasiswa itu dengan WhatsApp group juga. Tapi kalau yang lebih tinggi lagi, yang sudah terintegrated gitu ya, kita menggunakan yang disebut dengan Learning Content Management System gitu ya, atau LMS atau LCMS gitu ya.
LMS pun Bapak Ibu ini banyak ya, ada yang Google Classroom yang simple, dulu sebelum itu ada Edmodo yang lebih simple gitu ya. Ada yang punyanya Microsoft itu MS Teams gitu ya. Ada yang gratisan yang namanya Moodle gitu. Ada yang berbayar namanya Blackboard, Brightspace, WebCity dan lain sebagainya. Ini adalah pilihan Bapak Ibu sekalian untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang asinkronus ini. Kemudian untuk memfasilitasi terjadinya virtual synchronous learning, sekarang teknologinya banyak. Kalau dulu kelompok capir yang dilakukan oleh Pak Soeharto zaman saya masih piyik gitu, yang masih nontonnya hanya di televisi Republik Indonesia, TVRI gitu, harus menggunakan satelit video conference dan itu mahal. Sekarang sudah ada video conference, bahkan lebih murah lagi sudah menggunakan web conference. Seperti yang sekarang ini adalah web conference, kita menggunakan Zoom Cloud Meeting. Nah, ini yang harus kita optimalkan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sebelum COVID-19, istilah ruang belajar ini belum populer. Padahal istilah synchronous dan asynchronous learning dalam konteks e-learning sudah populer. Ya. Tapi kita enggan untuk move on, pindah dari ruang belajar 1 ke 2, 3, 4. Akhirnya, gitu ya Bapak Ibu sekalian, dengan COVID-19 barulah semua orang terbuka matanya, gitu ya, terbuka telinganya, terbuka hatinya bahwa ruang belajar 1 atau tatap muka bukan satu-satunya ruang belajar. Baru sampai terbuka matanya, terbuka telinganya, terbuka hatinya. Tapi belum terbuka dompetnya gitu ya. Nah ini. Sehingga kalau belum terbuka dompetnya berarti belum bisa melakukan yang 2, 3, dan 4 gitu ya. Nah ini mudah-mudahan dipahami oleh Prof. Jenny gitu maksudnya. Nah Bapak dan Ibu sekalian, nah pilih dengan adanya ini Bapak Ibu, saya balik lagi ke sini. Dengan adanya ini Bapak Ibu sekalian, maka sebenarnya proses pembelajaran itu terlepas dari coronavirus disease 19 atau new normal ke depan, itu kita harus meramu sedemikian rupa kapan menggunakan ruang belajar 1, kapan menggunakan ruang belajar 2, kapan menggunakan ruang belajar 3, dan kapan menggunakan ruang belajar 4. Nah, ketika ramuan itu kita buat sedemikian rupa mendesain pembelajarannya semua itu, maka dalam bahasa saya itu disebut dengan blended learning gitu ya. Jadi saya mendefinisikan blended learning itu adalah satu bentuk sistem pembelajaran yang mengkombinasikan potensi terbaik aktivitas pembelajaran asinkron dengan strategi pembelajaran sinkron untuk menciptakan pengalaman belajar dalam rangka mencapai capaian pembelajaran yang telah kita tentukan sebelumnya. Jadi yang menjadi pengantinnya itu adalah creating learning experiences dengan mengkombinasikan keempat ini. Kenapa saya gunakan creating learning experiences? Karena esensi daripada belajar adalah atau esensi daripada pembelajaran adalah menciptakan pengalaman belajar. Tidak pernah terjadi proses belajar kalau tidak terjadi adanya pengalaman belajar itu sendiri gitu ya. Nah, ini semua dan kita. Nah, baru COVID-19 ini menyadarkan hal tersebut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, saya balikin lagi. Dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian, meramu 4 ini adalah blended learning. Dan kenapa blended learning? Yang kedua, saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, bahwa hukum alamnya semua orang sepakat, pasti. Ini semacam satu postulat. Sepakat bahwa synchronous learning activity memiliki kelemahan. Tapi di samping kelemahan synchronous, dia memiliki kelebihan. Begitu juga dengan asynchronous learning activities. Juga memiliki kelemahan, tapi juga memiliki kelebihan. Oleh karena itu, kelemahan pada pembelajaran sinkron dapat diatasi oleh kelebihan pembelajaran asinkron. Begitu pula sebaliknya, kelemahan asinkron diatasi oleh kelebihan pembelajaran sinkron. Nah, sehingga ini dua ruang ini
yang dibagi ke dalam masing-masing dua ini satu sama lain sebenarnya saling memenuhi. Maka itulah namanya blended learning gitu. Nah, kalau kita ngacu ke salah satu pakar namanya Horn dan Staker, blended learning ini bisa dibagi dalam 4 pendekatan. Yang pertama adalah rotation, yang kedua adalah flex, yang ketiga à la carte, yang keempat adalah enriched virtual model. Nah, Universitas Ciputra ke depan gitu ya, ada mata kuliah tertentu, kalau kita bicara dalam satu program atau program studi gitu atau dalam satu kampus, mungkin ada beberapa mata kuliah tertentu yang ditawarkan enriched virtual model, full betul-betul online. Sangat minimum sekali ada sinkroniusnya, ruang belajar satunya. Tapi full misalnya ruang belajar 3, 4, dan 2. Nah, kemudian juga ada à la carte model. À la carte itu sama seperti yang ditawarkan oleh Mas Nadiem, Mas Menteri terkait dengan Kampus Merdeka. Ya, jadi ada berapa pokok bahasan atau mata kuliah diambil dari yang lain secara online dan lain sebagainya, earning kreditnya diperoleh dan sebagainya. Kemudian ada flex model. Dan yang paling memungkinkan kita laksanakan di awal-awal ini adalah rotation model ya. Yang banyak dipakai rotation model di perguruan tinggi adalah flipped classroom. Nah, ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tipsnya bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama tipsnya adalah Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan kepada kita semua termasuk saya sendiri, mari kita jadikan mata kuliah sebagai alat bukan hanya sekedar tujuan. Nah, ini esensi dari kebijakan daripada Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim bahwa IPK 4,2 saja itu tidak cukup. Nah, oleh karena itu mata kuliah itu bukan hanya sekedar mengejar hard skills, ya hard skill penting, sama pentingnya dengan soft skill. Nah, gitu. Nah, ini yang ingin kita sampaikan terlebih dahulu karena ada tantangan ke depan bahwa soft skill juga harus dikuasai oleh mahasiswa dan tidak bisa selesai oleh mata kuliah. Jadi harus terintegrasi dalam mata kuliah dan terintegrasi dalam aktivitas kampus ya untuk mendorong ini. Jadi iklim kampus ini bisa mendorong ini gitu ya. Nah, ini saya gabungkan pendapat dari 21st Century Learning Partnership dan juga New Literacy menurut Klaus Schwab, jadilah bentuknya seperti yang ada di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Yang tengah-tengah saya ambil dari Ki Hajar Dewantoro sehingga ada religi dan spiritual literasinya gitu ya. Nah, gitu. Ini yang ingin saya sampaikan bahwa nanti melalui mata kuliah misalnya computer programming, nah akhirnya learning and innovation skill-nya terbangun dan lain sebagainya. Nah, untuk dapat membangun itu Bapak Ibu sekalian, nah saya gunakan konsep student center learning. Nah, sehingga saya bahasakan jadikan mahasiswa sebagai pemain utama dalam pembelajaran daring. Yang selama ini Bapak Ibu sekalian, saya mendapat keluhan daripada mahasiswa, Pak, sekarang COVID-19, kami belajar dari rumah. Tapi setiap hari kami hanya melaksanakan video conference. Nah, ketika video conference, dosen menjadi pemain utama, mahasiswa menjadi penonton utama. Kenapa? Dalam video conference, dosen masih menyampaikan materi, menceramahi mahasiswa. Padahal kalau dalam konteks era teknologi sekarang ini, bagaimana dosen menjelaskan materi sebenarnya bisa diwakili oleh media. Dibuat dalam bentuk buku, pendek-pendek gitu ya, atau dibuat dalam bentuk slide presentasi yang menjelaskan, atau lebih ekstrim dibuat dalam bentuk video gitu ya. Nah, ini masih terjadi Bapak Ibu sekalian, di kampus saya juga, tempat saya mengajar, mahasiswa mengeluh. Jadi tiap hari kami Vikon, Pak. Nah, gitu kan. Dan setelah Vikon dikasih deh tugas. Tolong buat ini, setelah ini memberatkan. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang kita tidak inginkan. Ya. Nah, ini esensinya belajar, Bapak. Nah,
baru setelah ini, ketika dalam coronavirus disease 19 ini, Bapak Ibu sekalian, kita hanya memiliki peluang untuk melaksanakan pembelajaran di ruang belajar 2, ruang belajar 3, dan ruang belajar 4. Nah, bagaimana cara membelajarkannya? Saya pakai istilah daripada flipped classroom, saya jadikan istilahnya balik pola pembelajarannya. Nah, apa yang dimaksud dengan balik pola pembelajaran? Kalau yang selama ini dosen masuk ke dalam kelas, kemudian di kelas itu dosen menjelaskan materi, kemudian mahasiswa mendengarkan, dan setelah mendengarkan mahasiswa ada tanya dan jawab, begitu ya, kira-kira begitu. Atau paling banter misalnya mahasiswa membacakan makalah, ada diskusi kelompok, kemudian mahasiswa yang lain mendengarkan, setelah itu dilakukan tanya jawab. Nah, setelah itu baru mahasiswa diberikan PR atau tugas. Nah, ini pola pembelajaran tradisional yang common. Nah, gimana kalau dibalik? Kalau dosen menjelaskan materi itu dituangkan dalam bentuk video. Nah, bentuk videonya bisa macam-macam, bisa talking head seperti Bapak Ibu menjelaskan satu presentasi kemudian direkam. Bisa juga bentuknya Q&A answer, misalnya seolah-olah ada tanya dan jawab. Bisa dalam bentuk dialog, bisa dalam bentuk demonstrasi, dan macam-macam sebenarnya. Sebelum mereka masuk dalam kelas, pelajari dulu. Nah, dulu sejarahnya flipped classroom itu idenya adalah seperti itu. Idenya adalah pelajari dulu dan dalami dulu materi sebelum masuk ke dalam kelas, gitu ya. Nah, sehingga dalam konteks coronavirus disease 19 ini yang tidak memungkinkan di ruang belajar 1, maka pelajari dan dalami dulu di ruang belajar 3 dan 4, berarti kan asynchronous learning activities nih. Setelah itu baru praktekkan, tunjukkan, elaborasi, konfirmasi di ruang belajar 2. Kenapa ruang belajar 2? Karena ruang belajar 1 belum memungkinkan. Nah, kalaupun ruang belajar 1 akan dipakai, Bapak Ibu sekalian, seperti untuk praktek dan lain sebagainya, ya pakai. Tapi anjuran daripada pemerintah kan sekarang dari Kemkes itu, anjurannya misalnya utamakan keselamatan dan kesehatan. Kemudian dari Kemdikbud menganjurkan silahkan, tapi dengan protokol yang ketat. Atau yang prakteknya ditunda semester depannya saja supaya lain sebagainya gitu ya. Itu yang pertama. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ruang belajar 1, ruang belajar 2, baru ruang belajar 3, ruang belajar 4, baru ruang belajar 2. Nah, di COVID-19. Ketika nanti di new normal berarti ruang belajar 1, gitu kira-kira ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, apa yang harus dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu sekalian ketika ingin melaksanakan flipped classroom? Best practice yang saya pernah lakukan adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Pelaksanaan, saya menjadi kurator konten. Saya cari, pilih, dan pilah. Nah, kemudian saya buat konten sendiri. Ini dalam versi saya. Ya. Kenapa saya buat konten sendiri? Karena kampus belum memfasilitasi. Jadi ini saya cari yang 0 rupiah. 0 rupiah itu buat konten sendiri pun pakai DIY konten. Jadi do it yourself konten. Nah, kalau untuk Ciputra, saya berharap peraknya ini, konten ini di samping ada yang by utilization, dapat mulung, yang seperti ini. Yang by design-nya itu ada 2. Ada DIY content creator yang dibuat oleh dosen, untuk hal-hal tertentu, terbatas. Karena tidak semua media yang bagus bisa dibuat oleh dosen. Tapi ada juga yang by design ini memang Ciputra itu memiliki semacam konten atau media production house. Di sini ada gitu ya. Jadi yang misalnya kalau ragam pengetahuannya ini kompleks dan banyak prinsip yang harus dilakukan, maka harus dibuat simulasi. Nah, ada yang ngembangin simulasinya. Harus dibuat dalam bentuk virtual reality atau at least augmented reality. Itu kira-kira begitu ya. Misalnya bagaimana cara membedah binatang gitu ya dan lain sebagainya. Oke, dibuat virtual reality, alhamdulillah. Tapi nggak sanggup, buat aja augmented reality. Atau ada ragam pengetahuannya yang prosedur, physical prosedur misalnya melakukan ini, melakukan itu dibuat dalam bentuk video dan lain sebagainya. Nah, ini ada di sini Bapak Ibu sekalian sehingga orang-orang seperti Christoph di sini bisa dimanfaatkan untuk bisa menentukan dan memilih mana medianya yang paling tepat untuk dikembangkan karena capaiannya seperti ini
karakteristik materinya seperti ini. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, Bapak Ibu, belum ada yang by design-nya ini disiapkan oleh Universitas Ciputra. Beberapa tahun yang lalu, nggak tahu tahun kapan, saya udah lama banget, saya udah sampaikan ini ke Ciputra waktu saya berkunjung ke sana. Jadi harus Ciputra, silahkan kalau gitu kumpulkan orang-orang gila. Siapkan alat-alatnya di situ, buat satu ruangan di mana orang-orang gila itu orang kreatif maksud saya, dapat mengembangkan itu. Kata Pak Luki sebenarnya sudah ada, berarti nggak tahu itu ngikutin usulan saya atau bukan, saya nggak tahu karena itu udah lama banget. Nah, kemudian setelah itu sajikan konten. Ini berarti masuk ruang belajar 3. Nah, ketika masuk ruang belajar 4, berarti ada asuhan pembelajaran yang harus dilakukan oleh dosen. Nah, baru yang namanya ruang belajar 2 dan ruang belajar 1, itu fungsinya itu bukan fungsi informasi lagi. Dosen tidak melakukan information dispenser di dalam kelas atau di ruang belajar 2, tapi ini ajangnya mahasiswa. Tunjukkan, buktikan, elaborasi ya. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga untuk yang ruang belajar 3 dan 4 ini Bapak Ibu sekalian, orang-orang sering bilang bahwa dalam e-learning atau online learning, content is the king. Nah, menurut saya ini salah. Menurut saya, content is the queen. Nah, kemudian berikutnya, kalau gitu, siapa rajanya? Nah, rajanya adalah learning activities yang diasuh oleh Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga kalau mahasiswa dikasih konten saja dibiarkan begitu saja, berarti queen-nya jomblo. Dan tidak akan terjadi interaksi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka hanya berinteraksi dengan konten. Tapi kalau sudah diasuh dengan ini, maka ada interaksi mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, atau even mahasiswa dengan sumber belajar lain yang diundang oleh Bapak Ibu, narasumber lain yang diundang oleh Bapak dan Ibu sekalian. Begitu juga di sini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dari ini saya menjadikan tips yang pertama, tips yang berikutnya adalah mari Bapak dan Ibu sekalian, kita sebagai dosen itu jangan malu-malu untuk menjadi pemulung. Ya, istilah kerennya ngambil dari istilah seni disebut dengan konten kurator. Jadi Bapak Ibu kalau cari di internet konten kurator tuh banyak pengertian atau penjelasan tentang konten kurator, tapi intinya adalah bagaimana seorang guru atau seorang dosen dapat mencari, kemudian setelah cari dapat pilih dan tentukan. Ini yang cocok. Nah, yang saya lakukan tuh biasanya saya cari konten video dulu. Misalnya saya ngajar instructional design, saya cari how instructional design work. Itu ternyata banyak. Jadi kemudian bagaimana seperti apa pekerjaan seorang instructional system designer. Nanti kelihatan dan dapat gitu. Nah, gitu ya. Nah, setelah dapat Bapak Ibu, kita pegang linknya, kita pegang URL-nya, bukan di-download terus ganti nama ya. Dikumpulkan, kita dokumentasikan, nanti kita susun nanti untuk dalam perkuliahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah DIY content creator. Bahasa saya itu DIY supaya lebih keren saja gitu ya. Karena DIY itu banyak sekali dipakai oleh orang-orang gitu ya, do it yourself gitu ya. Terutama Ibu Jenny juga, Prof Jenny banyak sekali DIY, misalnya bikin terarium gitu ya, atau bikin apa di rumahnya, bikin pot yang untuk sukulen dan lain sebagainya gitu supaya enak gitu. Nah, tapi yang ini adalah DIY content creator. Jadi dosen sekarang dituntut untuk mengembangkan konten sendiri. Ya. Akhirnya sekarang alhamdulillah banyak dosen yang jadi blogger, YouTuber gitu ya. Kemudian slide-slide presentasinya ditaruh di slide share atau vlogger, podcaster dan lain sebagainya. Ini dibuat oleh dosen. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sekarang kategorinya authoring tools gitu. Authoring tools itu maksud saya bisa digunakan oleh orang-orang yang bisa digunakan sangat user friendly tanpa harus menuntut keterampilan IT yang tinggi gitu ya. Misalnya slide presentasi ini Bapak Ibu sekalian saya pakai Canva.com, itu authoring tool. Dengan Canva ini saya tidak harus mikir ini desain yang bagus itu kayak gimana, tinggal pakai saja template-template yang ada, kita pilih dan bahkan kita bisa modifikasi. Gitu contoh ya. Kemudian yang kedua, kalau saya ingin bikin video, saya bikin slide presentasinya ini, kemudian saya buka Zoom, kemudian saya buka New Meeting, gitu ya, pura-pura akan presentasi, yang saya presentasikan itu saya share konten, kemudian saya record. Nah, gitu ya, kemudian saya end, setelah itu hasilnya saya taruh di YouTube, dibuat pendek-pendek. Nah, itu yang dimaksud dengan DIY content creator.
Tapi saya ingin sampaikan, mumpung ada Prof. Jenny dan Pak Luki di sini, saya ingin sampaikan bahwa DIY content creator dan kurator konten saja itu tidak cukup. Yang kurator konten itu kan berarti medianya kategorinya by utilization, dapat memanfaatkan apa yang telah yang ada di internet. Sementara DIY konten berarti ini buatan dosen, kualitasnya tidak terlalu bagus. Nah, oleh karena itu ada yang kedua di samping DIY konten, tapi harus ada pro konten. Jadi konten yang memang profesional dikembangkannya dan itu miliknya Universitas Ciputra. Nah, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kalau ditargetkan ada satu orang dosen itu adalah untuk satu mata kuliah ada 10 DIY content creator, ditunjang oleh setiap mata kuliah itu didukung oleh 50 konten buatan kampus, nah maka dalam ke depan itu akan luar biasa. Dan ini adalah investasi yang cukup mahal di awal, tapi saya kira kalau bicara cost effectiveness-nya ini cukup efektif. Kenapa? Karena hanya sekali bikin, setelah itu bisa dipakai berulang-ulang. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, sampai sini Bapak dan Ibu sekalian, ini hanya contoh yang punya saya, Bapak Ibu silahkan buka di internet, sebut nama saya 3 kali, nanti akan muncul gitu banyak gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah konten itu ada, baik yang dapat mulung maupun by design tadi ada 2 kategori, mohon diingat gitu ya. Kategori yang profesional yang harus dibuat oleh kampus, di samping dengan DIY, maka sekarang gimana agar nyampe kepada mahasiswa? Nah, karena kan kita flip note 3-4 dulu. Nah, gunakanlah teknologi yang paling mungkin. Ini saya sampaikan kepada guru-guru atau dosen secara umum, Bapak dan Ibu sekalian. Gunakan teknologi yang paling mungkin. Kenapa saya katakan ini? Karena di beberapa perguruan tinggi tertentu, boro-boro pakai yang namanya Moodle, ya, mengenal LMS aja baru kenal. Istilah LMS apaan tuh? Gitu, kira-kira begitu. Nah, tapi kalau untuk Ciputra, saya menyarankan sudah mulai pilih platform e-learning tersendiri yang kategorinya adalah Learning Content Management System, gitu. Mau yang berbayar atau mau yang proprietary ya silahkan. Pilihannya banyak. Kalau yang nggak berbayar, misalnya pakai Moodle, Bapak Ibu custom lagi dan lain sebagainya dengan berbagai kelemahannya. Atau kalau yang nggak mau yang gratisan, yang berbayar sekaligus gitu ya. Pilih saja LMS yang berbasis cloud. Jadi cloud-based LMS itu seperti yang ditawarkan oleh Brightspace, Blackboard, WebCity, dan lain sebagainya, yang sekaligus menyediakan cloud servernya. Jadi kita nggak capek ngurus sendiri dan lain sebagainya, itu lebih memungkinkan, gitu ya. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, bagaimana menjahit, assembling nih sekarang bicara, menjahit konten yang sudah ada, yang baik by mulung tadi maupun by ngembangin sendiri tadi atau buatan kampus, dijahit ke dalam satu learning activities yang bermakna dalam satu learning management system. Nah, saya ada punya satu learning pathway model yang saya sebut dengan PEDATI. Pelajari, dalami, terapkan, evaluasi. Misalnya begini. Bu Novi ngajar satu mata kuliah. Adalah satu topik. Topiknya adalah misalnya mengenal instructional design. Nah, maka Ibu Novi karena ada topik tersebut, dia akan nyari mengenal instructional design. Ketemulah 3 video dari YouTube. Kemudian Ibu Novi membuat slide presentasi dan diubah menjadi video. Dapatlah 4 video. 3 dapat mulung, 1 buatan sendiri. Maka video tersebut akan dinaikkan ke dalam learning management system. Nah, di dalam learning management system, Bapak Ibu sekalian, apapun nama learning management systemnya, apakah Moodle, apakah Brightspace, apakah apakah Blackboard dan lain sebagainya, itu hanya ada 2 fitur utama. Yang pertama adalah add resources, yang kedua adalah add activities. Nah, add resources itu maksudnya adalah add queen. Nah, tambahkan queen-nya. Nah, yang namanya queen itu harus cantik, menarik gitu ya. Harus dan lain sebagainya. Jadi kalau materinya Bapak Ibu sekalian itu hanya PDF saja atau teks saja udah gitu, silahkan Anda pelajari 1 bab buku ini kasih PDF plek
gitu. Maka Queen-nya itu udah jelek. Nah, mahasiswa itu belum tentu mau membaca itu yang namanya itu. Nah, tapi kalau yang dipilih oleh Ibu Novi tadi ada 3 video plus 1 video dia, ya sedikit agak lebih cantik lah. Nah, Queen-nya masuk ke situ, Bapak Ibu sekalian, add resources. Nah, kemudian bagaimana agar membuat Queen ini bermakna dan menjadi satu proses pembelajaran, maka harus kita sandingkan dengan learning activities. Jadi kalau hanya Queen saja nyampe ke mahasiswa, itu artinya Queen-nya jomblo, tanpa ada raja. Nah, rajanya ini harus kita lakukan. Atau gimana kita bisa membuktikan dia telah mempelajari ini, gitu ya. Nah, maka pilih salah satu dari 3 ini. Dalami, terapkan, evaluasi. Jadi, materi nyampe kepada mahasiswa dilengkapi dengan diskusi. Nah, di Google Classroom memungkinkan seperti ini. Di Edmodo memungkinkan. Di Moodle memungkinkan. Di Brightspace memungkinkan, ya. Di di Blackboard memungkinkan, gitu ya. Atau materi nyampe kepada mahasiswa, Ibu Novi akan lanjutkan dengan proses terapkan, berarti berikan assignment di sini, kan gitu ya. Kalau dalami bisa chat forum, bisa forum discussion. Atau materinya nyampe kepada mahasiswa, Ibu Novi tambahkan evaluasi supaya untuk membuktikan dia telah pelajari. Salah satu dari ini saja itu sudah memenuhi akan kemungkinan, ya, akan memberikan potensi adanya interaksi. Sehingga interaksi itu tidak hanya antara mahasiswa dengan konten, tapi juga mahasiswa dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen. Dengan 3 ini, ya, 3 fitur ini. Tapi kalau evaluasi, ini interaksinya hanya mahasiswa dengan konten dan dengan sistem, ya, dengan sistem itu ya, dan komputer itu ya. Nah, tapi minimal ada 2 ini Bapak dan Ibu sekalian yang harus kita sampaikan, gitu ya Bapak Ibu. Oke, sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, saya ingin menunjukkan analogi saja yang low tech high teach, low tech low teach, high tech low teach atau high tech high teach. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibu Jenny tadi, Ibu Novi tadi, dia ingin membuat mahasiswa itu mengenal betul seperti apa sih instructional designer itu. Dia Ibu Novi mencari medianya, kemudian dapat yang seperti tadi, kemudian sampaikan kepada mahasiswa, ya, kemudian Ibu Novi dampingi dengan diskusi dan atau tugas. Itu 1. Tapi ada dosen lain namanya UES, ngajar hal yang sama. Nah, si UES itu nyari informasi tentang instructional design itu, dapatlah 2 video dan 10 slide presentasi. Dari 2 video dan 10 slide presentasi itu, yang namanya dosen si UES itu bikinlah 20 slide presentasi. Setelah 20 slide presentasi, si UES ngajak mahasiswanya. Ayo kita ada pertemuan pada hari ini dan lain sebagainya, gunakan Zoom Cloud Meeting. Nah, pada saat Zoom Cloud Meeting, saya menyampaikan materi yang sebanyak 20 slide tadi, kemudian dilakukan dengan saya lakukan tanya dan jawab, dan setelah itu saya kasih tugas. Nah, pertanyaannya adalah, manakah pembelajaran yang menurut Bapak Ibu paling baik? Apakah kasus Ibu Jenny atau kasus UES? Nah, atau kasus Ibu Novi atau kasus UES? Silakan Ibu Novi jawab. Mana yang paling baik? Yang pertama atau yang kedua? Halo, Bu Novi. Mending pilih ya, yang pertama, yang kedua? Yang pertama, Pak. Oke, harus pilih Novi, jangan pilih UES ya. Nah, ya, jadi proses pembelajaran yang dilakukan oleh UES tadi itu sangat-sangat high-tech, tapi low-tech. Ya, no. Jadi don't try at home lah, it's very dangerous. Ya, jangan sampai dilakukan di Universitas Ciputra gitu. Yang seperti itu gitu ya. Tapi yang dilakukan oleh Ibu Novi tadi, at least walaupun misalnya ya, walaupun konten tadi disampaikannya hanya dengan WhatsApp group, komunikasi dengan mahasiswanya hanya dengan WhatsApp group, nah gitu terus dan lain sebagainya dan membangun, tapi ini sudah high tech walaupun low tech. Ya. Nah, kalau di Bandung saya suka low tech gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, tapi yang dilakukan oleh Ibu Novi tadi sebenarnya sudah high tech dan juga high
teach. Nah, ini yang harus terjadi, flipped classroom yang harus terjadi di Ciputra adalah seperti itu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, kata kuncinya untuk yang ruang belajar 3 dan 4, setelah ada Queen, maka kita lanjutkan dengan learning activity tadi yang ada 2, misalnya chat forum atau discussion forum dan assignment. Maka ketika ada chat forum dan discussion forum, maka kita harus asuh pembelajaran asinkron itu. Juga tugas. Nah, gitu ya. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian itu penting? Orang-orang awam itu menganggap, Bapak Ibu sekalian, orang awam itu menganggap bahwa asynchronous online learning activity atau online asynchronous learning activities itu tidak ada kehadiran katanya. Betul. Secara fisik tidak ada kehadiran. Tapi secara non-fisik itu ada kehadiran. Yang menurut Garrison disebut dengan social presence, cognitive presence, dan juga teaching presence. Ya. Ketika Ibu Novi itu menyampaikan 3 video itu melalui WhatsApp group, Ibu Novi bilang, mahasiswaku sekalian yang budiman, yang cantik, ganteng-ganteng, gitu ya. Nah, gitu. Maka di situ social presence-nya Ibu Novi dan mahasiswa itu udah mulai kelihatan, udah mulai nampak di situ. Kan gitu ya. Kemudian luar biasa pada hari ini Ibu akan menjelaskan ini dan Ibu menemukan 3 video yang sangat-sangat menarik terkait dengan apa yang akan kita bahas. Mau tahu apa mau tahu gitu kira-kira begitu ya. Nah, dengan seperti itu sudah ada setelah itu videonya disampaikan oleh Ibu Novi. Maka di situ cognitive presence Ibu Neti hadir nggak? Hadir. Nah, kemudian kalimat lebih menarik, bagus dan pasti Anda akan ini teaching presence-nya hadir di situ. Nah, ini yang harus dilakukan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana ketika mahasiswa itu memberikan tugas atau menyampaikan argumentasi dan sebagainya, gunakan hal yang sama. Ya. Jadi kalau saya, Bapak Ibu sekalian, ini kebetulan ini lewat WhatsApp group, ini lewat Trello, ini lewat email Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya gunakan multi channel. Jadi kalau saya, Bapak Ibu sekalian, tipsnya saya, itu saya mulai dari social presence dulu, baru cognitive presence, setelah itu teaching presence. Maksudnya, kita angkat dulu gitu dengan social presence, kemudian angkat lagi dengan cognitive presence, dan angkat lagi dengan teaching presence. Jangan sudah diangkat, angkat terus banting, jangan. Nah, yang saya lakukan seperti ini sebagai contoh. Apa yang dimaksud dengan social presence ini? Ibu Nesya, nah ini social presence. Ini social presence. Mantap Ibu Nesya, ini social presence. Ya. Ketika saya mengatakan model ini tidak cocok, mengutip lagi apa yang dia ucapkan di sini, berarti saya menghargai cognitive presence-nya Ibu Nesya. Ketika saya jelaskan lebih jauh, di sini ada arahan, ada scaffolding yang saya berikan kepada mereka, berarti saya memberikan teaching presence sekaligus menghargai cognitive presence-nya Ibu Nesya. Nah, disinilah Bapak dan Ibu sekalian. Nah, cuman pertanyaannya untuk ruang 3 dan 4, Bapak Ibu sekalian, karena tidak terikat oleh waktu, maka pekerjaan kita sebagai dosen memfasilitasi mahasiswa itu harus 24/7. 24/7 ya. Jadi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nah, itu konsekuensinya Bapak dan Ibu sekalian ya. Tapi tidak benar-benar seperti itu. Pengalaman saya Bapak Ibu sekalian, total hanya butuh waktu 30 menit kok sehari secara keseluruhan untuk memfasilitasi mereka, gitu ya. Pengalaman saya Bapak Ibu sekalian. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian untuk memfasilitasi asynchronous learning ya, yang ruang 3 dan 4 ini Bapak Ibu sekalian, jangan lupa berikan respon sesegera mungkin. Nah, contohnya seperti apa Bapak Ibu sekalian? Saya ingin stop share dulu. Apa yang saya lakukan, saya ingin tunjukkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sebentar. Saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian apa yang saya lakukan. Saya buka dulu filenya. Oke, ini dia. Oke. Saya share dulu. Ini dia. Nah, ini dia. Bapak dan Ibu sekalian, saya karena mata kuliah saya adalah Designing e-learning semester ini, maka saya gunakan project based learning. Nah, di sini ada project yang harus mereka lakukan selama 1 semester.
Kemudian learning system yang saya pakai adalah Trello. Trello itu bukan learning management system sebenarnya. Trello itu untuk kolaboratif project sebenarnya yang digunakan oleh orang-orang seperti arsitek dan lain sebagainya ketika dia dapat project dan timnya itu anggotanya dari berbagai negara, mereka tidak harus ketemu dan komunikasinya menggunakan ini. Tapi saya pakai untuk kolaboratif project untuk mata kuliah saya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, dalam satu semester ini ada satu proyek di mana di dalamnya ada beberapa sub yang harus mereka selesaikan dalam mendesain satu e-learning, mulai dari merumuskan capaian pembelajaran sampai evaluasi formatif terhadap produk yang sudah mereka buat, gitu ya. Dan mahasiswa dibebaskan oleh saya untuk memilih proyeknya yang mana yang mereka akan kembangkan dan mereka pilih sendiri. Nah, saya tidak ingin menjelaskan Trello di sini, saya ingin menjelaskan asuhan community of inquiry tadi yang yang social present, cognitive present dan teaching present plus immediate response. Ini adalah contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Yang mana ya? Yang banyak komennya saja yang kayak saya buka ya. Kayak yang ini lah. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, oke, ini pada satu proyek mereka harus memilih satu e-learning system yang akan mereka buat. Setelah itu mereka lakukan job and task analysis. Berdasarkan job and task analysis mereka rumuskan capaian pembelajarannya. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian mereka merumuskan capaian pembelajaran. Ini waktunya 1 minggu sebenarnya yang saya berikan kepada mereka Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apa artinya 5 ini? Artinya dia udah 5 kali bolak-balik berkonsultasi dengan saya tanpa harus ketemu ya. Di sini Bapak Ibu sekalian mereka kirim pertama ya gitu ya. Kemudian ini berarti ini masih tanggalnya berarti dia kirimnya yang ini. Mungkin satu orang kirim 2 kali ya. Nah, ini kirim. Kemudian saya baca, saya beri umpan balik. Mereka revisi, kirim lagi. Saya baca, beri umpan balik, mereka revisi, kirim lagi. Kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, coba Bapak Ibu perhatikan. Ini anggota kelompoknya 2 orang sebenarnya. Kemudian Bapak Ibu perhatikan coba di sini. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, Reska ini tanggal 5 jam 10.48. Saya jawab jam 10.12. Ini immediate responnya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian di sini jam tanggal 5 ya. Tanggal berapa nih? Tanggal 9 jam 11.46 saya jawab jam 11.59 dengan kalimat-kalimat yang saya pakai tadi ya Bapak dan Ibu sekalian. Begitu juga dengan yang lain-lainnya Bapak Ibu ya. Untuk yang lainnya juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Misalnya ini Bapak Ibu. Nah, ini cuma 3 kali. Nah, di sini Bapak Ibu. Jawaban saya kadang-kadang panjang gitu ya. Nah, ini bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini jam 12.21 PM. Berarti jam setengah 1 ya. Saya jawab jam 12.38, malam banget. Nah, tapi di sini saya usahakan ada social presence, cognitive presence, dan teaching presence ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian saya ingin sampaikan, saya ingin tanya nih kepada Ibu Novi, kalau Ibu Novi jadi dosen, misalnya harus melakukan itu selama 24/7, mau nggak kira-kira Bu Novi? Mungkin harusnya enggak sih, Pak. Harusnya apa? Enggak mau harusnya ya. Gitu. Jadi saya sampaikan ke Ibu Jenny. Jadi Bu Nevi jangan jadi dosen kalau gitu. Saya memang bukan dosen, Pak. Oke. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi memang konsekuensinya dosen milenial harus seperti itu. Kenapa? Karena kita harus memfasilitasi asynchronous learning. Iya kan? Nah, ini yang harus kita lakukan. Oke, sebelum masuk ke yang baru, sebentar saya buka lagi yang tadi ya Bapak Ibu sekalian, supaya balik lagi ke sajian yang tadi. Nah, bentar, oke, nanti saya share lagi. Jadi ini harus bolak-balik sharing nih, karena filenya beda-beda. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, nah ini dia, setelah respon ini sangat penting ya. Nah, pengalaman saya Bapak Ibu sekalian, sebelum coronavirus disease 19, saya sudah menerapkan ini Bapak Ibu. Jadi walaupun ada tatap muka, ada ruang belajar 1, ya sebelumnya, saya tetap lakukan ruang belajar 3 dan 4 terlebih dahulu, baru nanti dibahas di ruang belajar 1. Atau
ruang belajar 1 dulu, setelah itu ada 3, 4, terus bergulir sampai selanjutnya. Apakah ada ruang belajar 2 waktu sebelum COVID-19 saya lakukan? Ada, Bapak Ibu sekalian. Saya punya kawan di UI ngajar gitu, dan saya sering memberikan kuliah ke UI itu tanpa harus datang ke UI. Jadi teman saya Hari gitu ya, itu di UI, itu ngajar di ruangan kelas, kemudian dia siapkan webcam di situ dan komputer, kemudian dia gunakan Skype waktu itu ya. Kemudian saya menjelaskan dari gedung D lantai 7 di Senayan ya, di gedung Dikti gitu. Saya sampaikan kepada mereka di UI ya Bapak Ibu sekalian ya. Awal-awal saya bilang ke Hari, Ri, kalau aku ngajar pokoknya aku nggak sempet nyiapin materi, langsung tanya jawab aja. Oke siap Pak Wes, katanya gitu. Udah langsung tanya jawab, mati saya. Orang-orang sana ternyata pertanyaannya, waduh, ampun-ampunan deh gitu kalau tanya jawab. Akhirnya besok-besoknya lagi, Ri kalau saya ngajar lagi ke sana, saya ngasih materi dulu, setelah itu tanya jawab. Itu kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Ini hanya pengalaman pribadi saja Bapak Ibu. Nah, kapan kita gunakan tatap maya dan bila mana kita gunakan tatap maya dan tatap muka, maka tatap maya ini Bapak Ibu sekalian dan tatap muka hanya untuk tunjukkan, buktikan, elaborasi dalam tatap maya. Jadi katakanlah yang tadi itu misalnya ada setelah 3 proyek itu sudah selesai oleh mereka, maka saya adakan tatap maya. Ya. Tapi tatap maya itu tidak saya gunakan untuk menjelaskan materi, menghabiskan waktu untuk itu Bapak Ibu. Mahal. Tatap maya itu sangat mahal kalau hanya digunakan untuk saya menyampaikan materi. Sayang ya, kuota yang mereka habiskan dan lain sebagainya hanya untuk itu. Tapi saya gunakan untuk unjuk pengetahuan, evaluasi teman sebaya, atau mungkin ada dosen tamu ya. Nah, tapi belum pernah saya pakai untuk yang di tempat saya. Kalau saya sering jadi dosen tamu. Nah, kemudian konfirmasi dan elaborasi. Jadi mungkin 40% lah porsi untuk kita. 60% porsi untuk mereka. Syukur-syukur porsi untuk kita itu lebih sedikit karena kita lebih banyak untuk ngemong mereka gitu ya, tuturi handayani. Ingar sosung tulodo ing madyo mangun karso tuturi handayani gitu ya. Ini yang ditawarkan oleh saya. Begitupun dalam tatap muka gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Ibu Novi, saya ingin sampaikan seperti itu pengalaman praktis yang pernah saya lakukan ketika menerapkan flipped classroom. Baik untuk sebelum COVID-19, kalau pada masa COVID-19 ini saya tidak menggunakan ruang belajar 1, tapi hanya ruang belajar 2. Sehingga ruang belajar 2 jumlahnya itu sangat-sangat sedikit. Karena pertimbangan teknis, pertimbangan ekonomis gitu ya. Sehingga saya lebih banyak fasilitasi di ruang belajar 3 dan 4. Kalau nggak salah untuk 1 semester ini, untuk mata kuliah Designing e-learning di Universitas Negeri Jakarta, saya hanya melaksanakan 3 kali tatap maya. Sisanya semuanya ruang belajar 3 dan 4. Di kampus 1 lagi, di Pasca itu karena pesertanya sepuh-sepuh, belum menguasai learning management system, apalagi Trello kayak yang tadi itu ya, yang dipakai untuk mahasiswa saya di UNJ, saya pakai WhatsApp group Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk live synchronous keduanya itu pernah saya pakai tatap maya tapi nggak banyak yang bisa ikut. Akhirnya saya pakai chat forum saja yang agak synchronous sedikit. Saya jadwalkan hari Sabtu jam 2 sampai jam 4 saya buka chat forum melalui WhatsApp group. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, buat saya saat ini ketika pandemik maupun new normal nanti, intinya adalah kita tidak sedang berlomba-lomba menggunakan teknologi canggih. Tapi mari kita berlomba-lomba menciptakan pengalaman belajar yang paling efektif dengan teknologi yang ada. Nah, kalau di Ciputra, syukur-syukur teknologinya canggih, high-tech gitu ya. Dan juga high-tech gitu. Terima kasih Ibu Rektor, Ibu Wakil Rektor, mohon maaf Pak Luki, dan saya kembalikan ke Ibu Jenny. Oke, baik. Terima kasih Pak Wes untuk sharing yang sangat menginspirasi tentunya dan menambahkan wawasan best practice, terutama terkait implementasi flipped classroom. Hal ini pasti nantinya akan bermanfaat bagi kami untuk menjalankan pembelajaran online di UC.
untuk saat ini kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Sementara sejauh ini sudah ada 3 pertanyaan, Pak. Silakan. Dan kemudian nanti bisa langsung Bapak jawab. Ya. Yang pertama dari Pak Johan. Pertanyaannya, menurut Bapak, walau kedua-duanya sinkronius, apa kelebihan dan kekurangan tatap muka versus tatap muka virtual? Apa yang perlu diantisipasi, Pak? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dalam tatap muka itu kan ruang dan waktu sama. Tentu saja banyak kelebihannya, ya. Dan ini cocok untuk kompetensi yang membutuhkan praktek langsung gitu ya oleh mereka gitu ya. Tapi kalau dalam tatap maya atau ruang belajar 2 atau virtual synchronous itu ada satu unsur yang tidak bisa dipenuhi adalah unsur ruang. Karena tidak adanya unsur ruang, berarti semuanya dilakukan waktunya sama tapi secara virtual. Nah, dan itu banyak kelemahannya dibandingkan dengan ruang belajar 1. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tetap ruang belajar 1 masih diperlukan, sangat diperlukan untuk kompetensi-kompetensi tertentu. Nah, tapi ketika kita ingin menggunakan ruang belajar 2 dan ruang belajar 1, itu sangat memungkinkan. Contohnya, saya mengajar di satu ruang di UC ya, misalnya saya ngajar di satu ruang di UC. Kemudian mahasiswa saya banyak. Nah, kemudian ada dosen lain mengajar hal yang sama, masih di UC ini, tapi ruangnya berbeda. Nah, tapi ikut kuliah dengan saya. Nah, tanpa harus masuk di penuh-penuhan di ruang. Bisa nggak ruang belajar saya itu menggunakan tatap muka? Kemudian teman yang lain di kelas yang lain menggunakan tatap maya dengan saya. Mungkin. Atau ada UC lain, kampus UC yang jauh dari Surabaya, di tempat lain. Karena yang ngajarnya adalah Prof. Jenny, gitu ya. Langka orang-orang Prof. Jenny itu pengetahuannya, tacit knowledge-nya sangat dibutuhkan. Ketika Prof. Jenny ngajar itu di kelasnya Prof. Jenny, tapi mahasiswa UC lain di tempat yang lain ikut Ibu Jenny. Nah, yang seperti itu bisa saling memenuhi. Nah, selama ini Bapak dan Ibu sekalian, biasanya untuk yang seperti itu, misalnya Bapak Ibu, karena butuh pengalaman, butuh tacit knowledge yang luar biasa dari seorang Renal Kasali, maka salah satu mata kuliah Ibu Jenny itu menggunakan Renal Kasali. Masuk dalam kelas pada jam tersebut. Nah, kemudian Pak Renal Kasali itu tidak bisa datang ke Surabaya, tapi cukup dengan video conference. Nah, yang kita butuhkan di video conference tidak harus datang, itu adalah tacit knowledge-nya beliau. Iya kan? Yang bisa diatasi oleh ruang belajar 2, nggak apa-apa. Tapi how to implement itu di real life-nya itu seperti apa, maka Ibu Jenny akan mengelaborasi dan memperdalam apa yang telah dipelajari dengan Renal Kasali yang hanya melalui ruang belajar 2 tersebut, karena banyak keterbatasan, tapi ada kelebihannya gitu, tacit knowledge yang bisa disampaikan, sehingga Bapak dan Ibu sekalian, Ibu Jenny akan mengelaborasi lebih dalamnya di ruang belajar 1. Nah, itu berarti ini ada simbiosis mutualisme ketika kita mengawinkan antara ruang belajar 1 dan ruang belajar 2. Sehingga kita akan lebih hemat. Dari sisi tacit knowledge-nya Pak Renal kita dapat, ya kan? Tapi dari sisi akomodasi, biaya, waktu, dari baik sisi UC maupun sisi Pak Renal Kasali kan akan lebih efisien. Nah, tapi capaian pembelajaran kita tercapai. Ini salah satu contoh ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, syukur-syukur gitu ya, di follow up lagi untuk real implementasi yang diperoleh dengan Renal Kasali tadi, diperdalam di ruang belajar 3 dan 4 tanpa harus bertemu dengan Ibu Jenny yang difasilitasi dengan rumus community of inquiry plus immediate feedback tadi. Nah, maka akan lebih sempurna gitu. Itu yang dimaksud dengan sejatinya blended learning. Sejatinya blended learning. Gitu kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih. Ini next pertanyaan kedua ya, Pak. Dari Bu Damelina. Berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana cara memotivasi mahasiswa agar mau belajar secara mandiri di ruang 3 dan ruang 4? Ya, intervensi apa yang perlu dilakukan dosen, Pak?
Ya, ini effortnya sangat banyak Bapak dan Ibu sekalian ya. Awal-awal saya itu memberikan tugas itu kepada mereka atau memberikan diskusi itu kepada mereka itu memang tidak ada respon yang begitu kuat ya, karena memang mereka belum terbiasa untuk melakukan itu. Oke. Tapi belakangan ini saya punya beberapa jurus maut. Jurus maut yang pertama ya, diskusi dan tugas saya jadikan nilai. Jadi kalau aktif dalam diskusi, tapi saya lakukan kontrak kuliah ya. Kontrak kuliah tadi awal-awal perkuliahan saya sebutkan. Jadi dalam diskusi itu saya buat semacam gamifikasi sederhana lah ya. Jadi unsur-unsur game itu dibuat. Jadi jika begini maka akan begini. Jadi terpaksa saya pakai rumusnya teori Pavlov. Jadi operant conditioning, artinya ada reward, ada punishment gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi punishment-nya tidak negatif ya dalam hal ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu yang pertama. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah bahwa aktivitas discussion forum atau chat forum itu dijadikan sebagai bagian dari assessment, penilaian. Yang pertama. Yang kedua, tugas juga demikian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, tips yang kedua adalah saya menggunakan bahan diskusi itu dengan menggunakan satu permasalahan. Jadi berbasis problem, berbasis case yang kontekstual atau kontemporer, ya, kontemporer. Misalnya, saya berikan tantangan kepada mahasiswa bahwa begini. Sekarang ini dalam coronavirus disease 19 ini gitu ya, siswa-siswi itu tidak memungkinkan ruang belajar satu. Nah, tapi ada satu model pembelajaran yang namanya crossover learning. Crossover learning itu menjembatani antara informal experience siswa di rumah dengan pengalaman formal. Nah, kalau seperti itu gitu ya, ada media komunikasi dengan WhatsApp group yang harus dilakukan oleh seorang guru, kira-kira interaksi asinkronus yang baik untuk kasus seperti itu seperti apa. Nah, setelah itu saya berikan bahwa itu penilaian. Ternyata dengan seperti itu mereka senang. Kenapa? Karena ada kasus yang membuat mereka menantang, menarik, dan saya jelaskan bahwa crossover learning itu seperti ini dan lain sebagainya, dan mereka akan lakukan. Dan itu bejibun jawaban dari mereka, Bapak Ibu sekalian. Bahkan anak-anak mahasiswa yang dulu kalau di dalam kelas itu meneng-meneng wae, kata orang Jawa, kata orang Sunda cicing-cicing wae, gitu kira-kira seperti itu. Nah, ternyata ada yang bunyi, ada yang mau bersuara loh Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, ketika ada diskusi saya sampaikan hari Selasa, kemudian hari Rabu nggak ada tanggapan, saya suka bercanda-canda. Halo mahasiswa, ini ya Bapak nih gitu kan. Kacang gitu, kira-kira begitu ya, ditulis di WhatsApp group gitu maksud saya. Nah, sehingga mereka akan berikut. Baru saya akan colek lagi dengan satu pertanyaan yang mengarah kepada hal yang sama tersebut. Jadi memang awal-awal agak begitu Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, baru setelah itu ada masukan. Ketika ada masuk argumentasi dari mahasiswa, langsung saya berikan social present, cognitive present, dan teaching present itu masuk kepada mereka. Nah, kemudian di WhatsApp group saya tulis, luar biasa, si Anu telah memberikan argumentasi. Tapi saya tidak menyebutkan, si Anu kok belum enggak. Tapi saya hanya ini kan, nah gitu ya. Dan alhamdulillah 3 orang ini sudah menabung nilai, sudah nyampe sekian poinnya, sudah dapat sekian. Sampaikan kepada mereka Bapak Ibu sekalian, lewat WhatsApp grup. Nah, terpaksa, padahal itu menurut teori belajar, itu adalah teori behavioristik. Yang saya sebut dengan operant conditioning, teorinya Pavlov. Pavlov itu kan dulu ujinya itu, kalau diberikan hadiah, itu anjing air liurnya akan keluar dan makan dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi ya ini konteksnya seperti itu. Itu yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ketika saya memberikan assignment, Bapak Ibu, saya berikan keleluasaan kepada mereka untuk memilih assignment-nya. Tidak ditentukan oleh kita. Ya, misal, sebagai contoh ya, assignment-nya itu mereka mendesain asynchronous learning activities, gitu ya. Pentingnya interaksi asinkronus dengan menggunakan teori A, teori B, teori C, teori D. Katakanlah teori
behaviorist, kognitivis, konstruktivistik, konektivistik. Mereka suruh pilih. Yang mau behaviorist silahkan. Yang mau konstruktivis silahkan. Nah, mereka pilih kan begitu ya. Setelah itu buatlah satu. Nah, contoh interaksi online yang menarik kalau menggunakan teori ini dalam konteks ini yang dipilih oleh mereka sendiri. Itu satu. Kemudian yang kelima, nah saya minta bagaimana mereka menyajikan hasil analisisnya tersebut. Nah, karena anak-anak mahasiswa saya ini walaupun S2 itu adalah baru lulusan kemarin lah, seumur-umuran Novi gitu ya, dan lain sebagainya. Saya minta mereka yang bisanya dengan yang sukanya podcast, silahkan buat dalam bentuk podcast. Ada. Dia pura-pura seperti pembawa acara gitu ya. Hari ini saya mendapatkan tugas bagaimana membuat satu online learning yang sangat menarik gitu ya, online interaction yang sangat menarik menurut teori behaviorist. Teori behaviorist mengatakan begini, dibuat dia podcastnya cuma 10 menit, nah gitu ya, ditaruh di Google Drive, dikirim ke diskusi yang disubmit gitu. Nah, ada yang senang video, ada yang senang puisi, buat dalam puisi. Nah, kalau mereka saya minta membuat dalam bentuk paper, makalah, menurut mahasiswa itu B aja paper, udah bosan, saya nggak mau pakai paper lagi. Nah, artinya yang saya pakai adalah pilih sesuatu yang familiar, teknologi yang familiar dengan mereka. Mereka gunakan itu sebagai alat untuk kita untuk mengemas sajian yang mereka buat itu. Jadi jangan semuanya dibuat dalam bentuk makalah. Kayaknya udah empet mahasiswa kalau dikasih makalah. Tapi ada saat-saat tertentu, mata kuliah tertentu yang menuntut keterampilan mereka tentang academic writing dan lain sebagainya, itu harus kita dorong gitu ya. Tapi untuk kayak hal-hal tadi itu saya berikan seperti itu. Nah, kemudian tips yang keenam, saya gunakan rumusnya Garrison tadi, ya. Angkat dengan social presence, angkat lagi dengan cognitive presence, angkat lagi dengan teaching presence. Tidak pernah membanting mahasiswa. Kalau ada mahasiswa yang bermasalah, saya japri. Tidak dibicarakan dalam grup, apalagi yang ketahuan bersama. Nah, terakhir tipsnya Ibu Novi yang saya pakai adalah immediate response. Lo bayangkan, tadi saya tunjukkan ya, jam 12 malam saja saya jawab. 12.50. Kebetulan saya masih melek ya. Nah, jadi saya Bapak Ibu sekalian berprinsip pada saat itu, saya katakan tidak boleh lebih dari 2 jam, saya harus respon mereka. Hasilnya ya, saya nggak tahu ya, itu mungkin subjektif ya, kalau saya yang bilang ya, subjektif lah. Tapi ya nggak tahu lah, tapi mahasiswa saya sering bilang, enak belajar dengan Pak Wes kayak gini, kalau yang lain ngasih tugas doang. Nah, setelah itu ketika tatap maya juga dosennya masih marah-marah. Marah-marahin mahasiswa gitu maksudnya. Orang virtual aja masih marah-marah ya, apalagi tatap muka gitu, kira-kira begitu. Oke, Ibu Novi, itu tips dari saya ya, itu pengalaman pribadi saya Bapak dan Ibu sekalian. Siapa tahu cocok, siapa tahu enggak, saya nggak tahu. Oke, wah tips and triknya menarik sekali ya Pak ya. Yang pasti mahasiswa nggak akan bosan sih. Dan Novi nanti jadi mahasiswa saya aja ntar. Oh siap Pak. Ya gitu ya. Siap-siap. Untuk Bu Dame, apakah ada tanggapan Bu? Dipersilakan Bu Dame. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih sudah sangat jelas. Silakan Ibu dicoba Bu Dame ya. Memang perlu apa ya? Perlu sabar saja. Dan saya berusaha untuk ketika saya moodnya kurang bagus, saya berusaha untuk tidak buka-buka tidak berusaha untuk mengecek tugas mahasiswa. Tapi ketika mood saya enak, ini supaya tidak berpengaruh terhadap walaupun tidak tatap muka, walaupun kita hanya chat dan lain sebagainya, ternyata kata itu masih bisa ada pengaruhnya terhadap psikologis loh Bapak dan Ibu sekalian, termasuk emotikon, kalimat yang kita ucapkan. Jadi saya pilih betul Bapak Ibu sekalian supaya social presence mereka dihargai, cognitive presence kita pun menggunakan kata-kata yang ramah, kemudian terbuka gitu, egaliter gitu, tapi tidak terlalu formal banget gitu, walaupun nggak ada yang sifatnya negatif gitu. Jangan sampai misalnya Novi sayang itu nggak boleh gitu, kayak gitu-gitu yang kita hindari betul. Pak Wis. Terima kasih. Ya. Pak Wis bisa Pak. Ya Pak Luki, monggo. Selain teks, social present itu bisa ditunjukkan lewat apa ya Pak? Karena ini penting sekali.
Kan social presence itu bisa kita tunjukkan melalui jawaban terhadap mereka. Artinya gini Bapak Ibu sekalian, ketika kita tatap muka ya, ketika tatap muka Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan social presence, mungkin Pak Luki pernah jadi ketua RT, ya kan? Nah, kemudian ada rapat gitu. Saya pernah jadi ketua RT Pak, cuman saya lupa itu mention ada tokoh masyarakat di situ, ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu mereka ada di situ Bapak Ibu sekalian. Nggak keluar, nggak mutung, tapi sebenarnya ngedumel gitu. Nah, kalau dalam tatap muka pun begitu. Jadi kalau dalam tatap muka, social presence itu, kita panggil nama itu sudah social presence itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Iya kan, misalnya. Oh silahkan Luki, gitu. Kemudian setelah argumentasinya dia sampaikan, ya gitu, mohon maaf kalau misalnya mahasiswanya Luki gitu ya, Pak Luki gitu. Kemudian saya kutip ungkapannya Pak Luki itu, kemudian saya sampaikan lagi. Nah, dengan tanpa menyinggung apapun, itu namanya cognitive presence-nya mereka dihargai, Pak. Iya kan? Jadi bisa verbal, bisa non-verbal sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian. Cuman kalau dalam konteks asynchronous learning tadi, tentu saja kita sampaikannya kan hanya melalui melalui teks ya gitu ya. Tapi yang melalui ucapan kita pun bisa kita sampaikan di ruang belajar 2 maupun ruang belajar 3. Nah, kemudian setelah itu kita hubungkan, iya ini sangat bagus, coba kalau kita perhatikan, kita kaitkan dengan konteks ini dan ini, kira-kira alangkah baiknya gimana? Itu sudah menunjukkan teaching presence. Bahasa kami di dalam teknologi pendidikan itu scaffolding sih sebenarnya istilahnya ya. How to scaffold dan lain sebagainya. Nah, saya terapkan Pak, ini penelitiannya Garrison sih sebenarnya ya. Garrison, Anderson dan kawan-kawan, belum lama kok itu tahun 2014-an gitu yang mereka jurnalnya mereka terbitkan itu sekitar 2010 apa 2005 ya, tapi penelitian terakhir saya coba terapkan Pak itu. Ternyata gitu ya, penerimaan dari mahasiswa itu enak loh Pak. Jadi diangkat satu step, diangkat lagi step, tidak diangkat lagi gitu. Jadi saya itu kan sempat trauma ya Pak Luki. Jadi dulu itu kalau bimbingan skripsi atau bimbingan disertasi itu untuk ketemu dosen itu setengah mati loh Bapak Ibu sekalian. Udah ketemu rumusan pembelajaran, rumusan penelitian itu kayak gini gitu kan. Masya Allah itu sakitnya di sini loh Bapak Ibu sekalian ya. Saya tuh bimbing disertasi, bimbing tesis kagak pernah seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya ada waktu luang janji saya penuhi. Janji jam 2 saya jam 2 Bapak Ibu. Mereka datang ajak makan dulu. Ya kan gitu kira-kira begitu. Kasih minum dulu. Nah, gitu kira-kira begitu ya. Tapi kalau kita dulu waktu itu Masya Allah aku sampai nangis-nangis nih ketemu profesor tuh kayaknya mohon maaf ya Profesor Jenny kan nggak begitu ya. Terima kasih Pak Luki. Dikasih bonus malah Pak. Iya kan gitu ya. Saya tuh kalau yang mahasiswa S1 Pak, saya nggak mau bimbingan itu harus di kantin saya bilang gitu. Kemudian nyampe kantin, nggak boleh bimbingan sebelum minum, ambil minum gitu ya. Nah, gitu kayak gitu. Nggak apa-apa, kalau mau makan ya silahkan. Gitu. Ini hanya bentuk egaliter ini ternyata secara psikologis membangun bonding bonding psikologis itu dengan mereka itu ternyata sangat penting loh Bapak Ibu sekalian dalam pembelajaran, dalam asuhan pembelajaran, gitu ya. Oke, Bu Novi silakan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ini dari Bu Mita. Apakah ada tips bagi kami dalam menghadapi mahasiswa yang lebih memilih tatap maya full dibandingkan dengan flip classroom Pak? Tatap maya full itu berarti full online. Ya, full tatap maya ya, ruang belajar 2 saja. Saya kira kalaupun ada mahasiswa yang kayak gitu itu paling 1.001. 1 dari 1.000, 1.001 sih. 1 dari 1.000 ya. Walaupun ada. Kenapa? Karena secara hukum alam Bapak dan Ibu sekalian, saya tanya Novi aja sekarang ya Novi. Novi kalau ingin tahu sesuatu itu cari di YouTube dan setelah itu komunikasi di WhatsApp group atau tidak? Setelah cari di YouTube lalu ke WhatsApp group gitu Pak? Iya. Untuk infonya? Iya sering artinya untuk mengetahui tentang sesuatu misalnya misalnya Novi mau nembak si A gitu kan gitu ya. Terus setelah itu dan sebagainya cari-cari tahu di YouTube dan sebagainya cara ini, setelah itu diskusi di WhatsApp group dengan teman. Selalu begitu? Bisa jadi Pak untuk ngasih informasi ke yang lain Pak. Betul. Nah, kira-kira begitu. Nah, itulah hukum alamnya orang itu seperti itu. Nah, oleh karena itu ruang belajar 3 dan 4 bisa kita pakai. Kalau hanya di ruang belajar
2 saja, rasa-rasanya tidak mungkin juga. Bosen mereka itu. Nah, tapi di ruang belajar 3 dan 4, kalau diasuh dengan baik, dirancang dengan baik, pasti mereka akan senang gitu. Nah, kalau pertanyaan seperti itu, nanti mahasiswa akan minta, kalau begitu tatap muka saja, Pak. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembalikan ke dalam konteks SKS, satu SKS itu maknanya apa? Satu SKS itu tatap muka 50 menit dari sisi mahasiswa ya. Kemudian tugas mandiri, tugas terstruktur sekian menit. Kira-kira ada berapa? 120 menit plus 50 total dalam 1 minggu. Padahal yang terstruktur dan mandirinya itu terjadi secara asinkronis atau secara sinkronis? Nah, terjadinya secara asinkronis walaupun luring saat itu. Sementara yang sinkronisnya hanya 50 menit tatap muka, itu kan gitu ya, yang terjadi di ruang belajar 1. Itu pun disarankan ketika tatap muka di ruang belajar 1 itu, ya lebih student center daripada teacher center pelaksanaannya, kan gitu ya. Nah ini pun sama, di ruang belajar 2 pun ya lebih baik student center learning ditopang oleh ruang belajar 3 dan 4 yang juga lebih student center learning dengan asuhan yang baik gitu loh. Oke, baik. Pak Uwais, ya. Bisa dilanjut Pak. Dengar kata SKS itu menarik. Kalau di dalam satu SKS itu untuk flip classroom, pembagian waktunya bagaimana ya Pak? Pembelajaran mandiri dan pembelajaran yang Kalau dikonversi ke flip classroom, kita anggap saja Bapak Ibu sekalian, anggap saja yang mandiri dan terstrukturnya itu kita lakukan secara asinkronus 3 dan 4 ya. Cuman karena zaman sudah berubah sekarang ini, kalau Ciputra ruang belajar 3 dan 4 nggak mungkin luring toh. Daring kan gitu ya. Betul. Ketika daring pun menggunakan platform yang sistemnya yang sudah terintegrasi lah supaya mudah menghitungnya. Tidak menggunakan WhatsApp group dan tetapi menggunakan satu learning management system tertentu, whatever terserah. Gitu. Kemudian baru karena sekarang ini adalah tatap mukanya itu tidak mungkin yang 50 menitnya gitu kan, bisa dilakukan melalui ruang belajar 2 kan gitu. Nah, atau ruang belajar 2-nya tetap di 3 dan 4 bagian dari asuhan itu juga nggak jadi masalah. Baik. Saya kebetulan sekarang saya udah nggak di kementerian lagi. Sempat saya mengusulkan ada redefinisi SKS. Jadi ada mencantumkan unsur belajar mandiri itu bisa difasilitasi daring gitu. Sehingga ketika dosen memfasilitasi itu udah bagian dari melaksanakan dia sistem SKS gitu loh Pak. Cuman sampai sekarang belum keburu ini ya sudahlah. Tapi kita bisa pahami seperti itu, bisa kita analogikan seperti itu. Jadi Prof. Jenny pasti paham itu udah. Baik. Ya. Silakan Novi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya pernah, ini dari Bu Jenny ya Pak ya, saya pernah mendapat keluhan dari orang tua bahwa sekarang ini dengan kondisi online, dosen memberi kuliah cuma sebentar, paling cuma 15 menit saja by Zoom. Setelah itu diminta belajar sendiri, jadi banyak tidak mengertinya. Bagaimana menyikapi hal ini Pak Uwais? Strategi kita kepada mahasiswa maupun kepada orang tua. Ya, jadi mungkin Prof. Jenny caranya gampang sih sebenarnya. Kan ini direkam yang saya sampaikan ya. Kemudian Prof. Jenny sampaikan seperti yang saya sampaikan ini kepada orang tua. Bahwa dosen kami, walaupun Zoom-nya itu cuma 15 menit, tapi ruang belajar 3 dan 4-nya dia layani 24/7. Itu pertama. Yang kedua, menyiapkan ruang belajar 3, dosen kami harus mulung konten. Ya kan? Setelah mulung, harus milih, harus milah, menentukan mana yang pas. Itu kan gitu ya. Kemudian dosen kami harus menyiapkan konten buatan sendiri, ya kan, untuk dipelajari di ruang belajar 3. Setelah kami sampaikan di ruang belajar 3, dosen kami harus ngasuh 24/7 melalui aktivitas diskusi maupun aktivitas tugas. Berat nggak itu kayaknya?
Berat beratan sekarang daripada ketika tatap muka. Kenapa beratan sekarang? Karena tatap muka itu tagihan dosen tuh nggak dipenuhi. Dosen hanya memenuhi kewajiban ngajar tatap mukanya saja. Ya kan? Padahal mandiri dan terstrukturnya masih ada loh 120 SKS 120 menit dalam satu minggu. Jadi sama sebenarnya Bapak dan Ibu. Nah, kalau hal ini dilakukan oleh dosen UC ya, artinya ruang belajar 2 dia fasilitasinya dengan student center learning, ruang belajar 3 dia nyiapin materi, kemudian buat sendiri dan sebagainya, kemudian asuh pembelajaran dilaksanakan oleh dosen-dosen UC, dan itu diceritakan kepada gurunya atau dosennya orang tua bahwa yang dilakukan kami itu seperti ini. Nah, kalau saya jadi orang tuanya itu sudah mulai merasa empati mestinya. Masalahnya orang tua kan nggak tahu. Dia taunya seolah-olah yang namanya ngajar online itu hanya Vicon doang gitu loh maksudnya. Sehingga nggak boleh tuh orang tua nutut UKT-nya dikurangi atau SPP-nya dikurangi. Yo SPP-nya tetap orang dosen tetap mempelajari memfasilitasi pembelajaran kapan saja dan di mana saja kok. Nah, hanya yang tertentu saja di ruang belajar 2 itu untuk hal yang konfirmasi, untuk melihat unjuk kerjanya para mahasiswa. Nah, kenapa ruang belajar 2? Karena COVID-19. Kalau nanti COVID-19-nya udah hilang mah kita ruang belajar 1, ruang belajar 2 sebagai komplement. Kan gitu loh. Jadi berat loh tugas dosen, baik ketika nanti di COVID-19 hilang maupun pada saat ini ke depan memfasilitasi ruang belajar 1, 2, dan 3, dan 4 ini. Saya kira kalau ini dilakukan oleh UC, betul dilakukan oleh UC, kemudian ceritakan kepada orang tua bahwa seperti ini yang terjadi, mudah-mudahan orang tua paham. Terima kasih Pak Wes, walaupun itu tetap menjadi challenge buat kita semua pastinya. Iya, tetap challenge Bu, karena apalagi yang di Dikdas Bu. Yang di Dikbas itu orang tua ya tapi orang tua nggak salah Bu. Karena memang guru-guru banyaknya seperti itu. Karena bingung dia mau ngapain. Karena pedagogic knowledge-nya dia hanya tahu content knowledge, tapi pedagogic knowledge-nya dia pas-pasan. Ketika harus disandingkan dengan technological pedagogical knowledge, dia nggak menguasai teknologi dan itu sebagainya. Akhirnya yang ada panik. Jadi guru panik, siswa seneng nggak ngapa-ngapain gitu ya. Orang tua yang stres. Iya. Sama anak saya juga begitu. Makanya mungkin juga sedangkan kita juga berpikir mendingan kita video conference saja biar kita juga terlihat memberi materi gitu. Betul, iya. Itu tantangannya juga Pak Pro dan dilematisnya Pak. Dilema memang. Tapi kalau kita hanya video conference saja berarti kan kita belum move on. Ya, betul. Karena kalau menurut Prensky itu kan ada 4 level adopsi teknologi untuk apapun ya. Yang mulai dari doubling gitu, artinya kita berkecimpung di teknologinya seperti sekarang ini, baru doing all thing doing all thing with old ways. Nah, menggantikan tatap muka dengan tatap maya kan udah masuk level 2 doang kan gitu. Tapi kan kita mestinya doing new ways with doing new thing with new ways gitu ya. Kalau sudah seperti itu kan kita sudah move on gitu dari zona nyaman. Nah, sekarang ini walaupun masih dengan teknologi canggih nampaknya kita masih belum move on. Tapi saya kira UC harus move on lah, Bu. Pelan-pelan kita harus move on. Kalau enggak, mahasiswa kita akan kuliah dengan tawaran-tawaran perguruan tinggi lain yang menawarkan hal yang sama loh. Mereka lakukan pasti hal yang sama. Cuman mereka lebihnya itu adalah di kontennya saja nanti. Nah, oleh karena itu saya menyarankan konten ini adalah investasi yang mahal di awal tapi sebenarnya cost efektif gitu ya. Gitu. Kan gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian asuhan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen itu betul-betul prima. Betul-betul. Nah, mungkin nanti yang kita pikirkan adalah bagaimana mindset dosen berubah, keterampilan sudah terpenuhi, paling tinggal rasio mahasiswa dosennya saja yang harus kita optimalkan, sehingga dosen itu ngasuh 30 sudah cukup lah. Kan gitu kira-kira, atau maksimum 50. Tapi nanti kalau dikaitkan dengan remunerasi dan lain sebagainya yang worth it yang Ibu berikan sampai ke mereka, saya kira ini worth it loh Bapak dan Ibu sekalian. Yang susah itu di negeri justru. Kenapa Pak?
Karena anggarannya kan dari pemerintah ngikutin aturan administrasi zaman Flintstone. Sementara tuntutan modern kan kontraproduktif loh Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Nah, tapi kalau di swasta kan kita bisa membuat policy gitu loh. Berat Bu di negeri Bu. Terus terang, saya sekarang lagi ini kan di negeri. Misalnya, saya kan harus fasilitasi ini dan sebagainya ini, tapi sama aja gajinya dengan mereka yang hanya Vicon saja. Saya harusnya iri loh Bapak Ibu sekalian. Sebagai dosen ya. Teman saya yang dosen, itu hanya ngasih Vicon dan ngasih tugas. Sementara saya, seperti yang Ibu lihat tadi yang saya tunjukkan, itu 247 memfasilitasi mahasiswa. Gajinya saya dengan dia sama. Iya kan? Nah mestinya kan enggak toh? Gitu loh. Tapi ya karena saya orang teknologi pendidikan, saya harus mempraktekkan teknologi pendidikan dalam proses pendidikan yang saya lakukan. Nah itu contoh yang jelek yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian ya. Nanti yang lebih bagus yang dilakukan oleh Ibu di Ciputra. Makasih Pak Uwes. Iya, siap. Oke, baik. Gitu. Pertanyaan selanjutnya. Enggak habis-habis pertanyaan. Masih banyak ini Pak. Oh, masih banyak. Oh, ya. Silakan. Ini dari Bu Natalia. Pak Uwes, saya kurang sependapat jika kita pendidik harus menyediakan waktu 24/7 dalam pembelajaran asinkronus, terkhusus dalam menghargai kehadiran para mahasiswa dalam memberikan feedback. Bagaimana hal ini dapat Bapak tanggapi jika berhubungan dengan kehadiran sosial yang juga dapat berdampak pada etika mahasiswa untuk mengerti bahwa ada etika waktu atau menghargai waktu dalam berkomunikasi, dalam memberikan feedback, Pak? Betul. Saya sepakat dengan pendapat Ibu siapa? Natali. Nah, saya sependapat dengan Ibu Natali. Istilah yang dibuat oleh para pakar yang mengatakan bahwa konsekuensi daripada online learning itu adalah 24/7 betul. Ya. Tapi dalam implementasinya saya juga mengatakan kepada mahasiswa, ya kalau kirim tugas ya jangan jam tengah malam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya mengatakan 24/7 betul, tapi implementasinya tidak 24/7. Yang saya rasakan itu total kalau di rata-rata dalam 1 bulan itu, perharinya itu paling 30 menit kok. Masih banyakkan waktu yang kita habiskan untuk update status. Itu untuk Novi ya, gitu, untuk Novi. Daripada untuk memfasilitasi mahasiswa. Hitungan saya itu mahasiswa saya jumlahnya sekitar 60, 57, apa 50 berapa lupa ya, tiga kelas Pak Luki ya. Nah itu perasaan saya itu tidak lebih dari 30 menit kalau di total ya rata-rata per hari saya menanggapi mahasiswa. Cuman masalahnya karena asinkronis itu ada yang jam segini, tapi saya kan memberikan tanggapan tuh nggak butuh waktu 2 atau 3 menit sebenarnya kan gitu ya. Menuliskan tanggapan yang 1 paragraf itu kan paling lama itu 5 menit. Itu pun nggak mungkin kan gitu. Nah, kemudian berikutnya, benar kata Ibu Mei itu kalau memang mau, kita buat di kontrak di awal. Bahwa kita akan layani seperti ini, tapi ada jam-jam tertentu dan ini. Kemudian di awal juga sudah kita sampaikan, misalnya ada netiquette yang harus kita sepakati. Misalnya, kalau memang ada tanggapan dari orang-orang teman yang lain, kita jangan hanya sekedar membuat jempol saja gitu. Kemudian tidak ada kata-kata yang ini dan lain sebagainya yang keluar yang menyangkut sara dan lain sebagainya. Itu adalah kewajiban kita sebagai bagian dari pendidikan gitu ya, gitu yang akan kita berikan. Jadi kita sebagai role model, begitupun ketika kita menjawab argumentasi dari mahasiswa kan gitu ya, nggak mungkin saya jawabnya Novi yang cantik, nggak mungkin gitu ya, atau dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu yang kita sepakati bersama dengan para mahasiswa. Nah syukur-syukur kalau di awal-awal kita ada semacam ground rule yang memang disepakati bareng oleh mahasiswa. Nah saya biasanya di awal-awal semester itu buat itu. Kontrak kuliah itu bukan penjelasan tentang silabus, bukan, tapi semacam ada ada janji kita bersama lah dengan para mahasiswa gitu. Jadi betul, saya sepakat dengan Ibu Meliani. Sepakat banget ya, sepakat banget itu. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Laras.
Pak Uwais, biasanya berapa platform atau aplikasi yang Bapak gunakan dalam satu mata kuliah dan mana yang lebih dominan dipakai untuk interaksi? Terima kasih, Iya, Pak. terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus, Bu Laras. Saya menyarankan satu platform. Ya, menyarankan untuk interaksi pembelajaran itu satu platform supaya syukur-syukur satu platform itu terintegrasi dengan si AKAD. Jadi one stop shopping lah ya, mestinya gitu. Cuman pengalaman saya selama ini kampus di mana saya tempat mengajar itu belum memiliki platform yang ajeg, yang sudah dipakai, sehingga kami masih memberikan kebebasan untuk menggunakan platform yang dikuasai oleh mahasiswa. Nah, kenapa belum menggunakan platform yang ajeg? Saya sampaikan kepada Pak Rektor begini, Pak Rektor, ini kan COVID-19, baru pertama kali ini dosen dipaksa untuk pembelajaran daring. Belum semua dosen memiliki familiar dengan tool-tool learning technology yang sifatnya daring, gitu ya, itu pertama. Kedua, kampus belum memiliki platform yang reliable, yang benar-benar handal, didukung oleh jaringan infrastruktur yang kuat, sehingga bisa dipakai oleh sekian ribu mahasiswa. Nah, sehingga yang saya lakukan ini untuk menjawab Bu Laras, ini jujur saya sampaikan, untuk mahasiswa saya di kampus yang di Jakarta, saya gunakan Google Classroom. Kenapa saya Google Classroom? Karena itu lebih mudah dan mahasiswa familiar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kolaboratif project kolaboratif, saya gunakan Trello. Kenapa Trello? Karena mahasiswa adalah teknologi pendidikan, dia harus menguasai learning tool yang nanti akan dipakai dalam teknologi pendidikan. Itu alasannya karena mahasiswanya saja pakai Trello gitu ya, supaya dia bisa mengenal tool-tool yang memang harus dia pakai. Nah, kemudian untuk mahasiswa saya yang di seberang sana gitu ya, Bapak Ibu sekalian, saya tidak pakai Trello, apalagi Trello mereka akan susah. Tidak juga pakai LMS, tapi saya pakai WhatsApp group. Nah, pertimbangan saya sebagai orang teknologi pendidikan, learning first, technology second. Jadi yang utama adalah learning process ditopang oleh teknologi. Kenapa? Karena inti e-learning adalah creating learning experiences with technology. Kan gitu ya. Teknologinya bisa apa saja kan gitu. Nah, itu yang penting. Nah, berdasarkan pengalaman saya ketika saya gunakan, pertama untuk itu saya pakai LMS, Google Classroom, kemudian saya kolaboratif project saya pakai Trello, kemudian komunikasi pembelajaran saya gunakan WhatsApp group. Ya, ternyata Bapak Ibu sekalian, Google Classroom itu hanya sebagai tempat saya nyampaikan materi, kemudian nyampein diskusi dan atau tugas, kemudian mereka submit tugas. Nah, asuhan pembelajaran itu lebih banyak terjadi di dalam WhatsApp group. Saya juga nggak tahu kenapa itu mahasiswa itu. Jadi akhirnya saya mengatakan bahwa komunikasi pembelajaran itu lebih banyak di WhatsApp group. Nah, kecuali yang di Trello tadi. Yang di Trello itu interaktif Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka kirim saya langsung ini, mereka kirim saya langsung ini dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan saya Ibu Laras, karena mungkin saya nggak tahu, karena mungkin semua orang familiarnya dengan media sosial, dan media sosial yang umum dipakai di Indonesia adalah WhatsApp, mereka mahasiswa dan dosen nyaman gitu berkomunikasi melalui WhatsApp group. Nah, tapi kalau nanti UC menggunakan satu platform, nah platform yang sama, kolaboratif project itu kan bisa dilakukan di satu platform, misalnya pakai Moodle ya, bisa dilakukan di situ. Diskusi bisa dilakukan di situ. Tugas bisa dilakukan di situ. Jadi semua komunikasi terjadi dalam satu platform yang sama. Nah, resikonya kalau kayak yang saya menggunakan platform yang banyak, akhirnya kan untuk tugas nilai untuk Trello saya harus input sendiri, dipisah-pisah lagi, masukkan ke dalam Excel. Kemudian nilai yang di Google Classroom saya ekspor ke Excel, nanti digabungkan. Kemudian yang ini segala macam, akhirnya kerja saya jadi capek. Betul. Di tempat kami, Pak, kami sepakat menggunakan Moodle, Pak, sebagai platform utama kami. Untuk WhatsApp dan Line atau media sosial lainnya itu hanya untuk menguatkan social presence saja, Pak, atau memberikan informasi-informasi. Tetapi jejak belajar itu harus ada di
Di platform e-learning ya. Oke. Nah, pilihan platform untuk e-learning itu adalah pilihan Bapak dan Ibu sekalian ya. Masalah ini yang baik, ini lebih baik dari itu, ya silahkan Bapak Ibu assess sendiri gitu ya. Nah, ini yang paling penting. Tapi sosial media kayaknya nggak bisa ditinggalin deh sayanya. untuk menjembatani komunikasi kita dengan mereka. Nah, yang saya rasakan sampai saat ini sosial media saya nggak bisa tinggalkan Bapak dan Ibu sekalian, dan itu masih powerful, sangat-sangat powerful. Jadi kadang-kadang harus japri, kadang-kadang harus di grup, dan kita harus ini kan. Ada kemungkinan sosial medianya di add-on di ini Pak. Oh iya mungkin sekarang. Jadi akan terintegrasi dengan e-learn kita begitu. Ya. Sebenarnya di Moodle kan ada fasilitas chat sebenarnya, kan sama tapi saja. Jelek. Nggak begitu bagus Pak. Begitu bagus, oke. Gitu. Ya. Bagusan lain sih Pak, ada stikernya begitu kan? Iya bagusan lain atau WhatsApp ya. Oke gitu. Masih ada, Nov? Masih ada. Banyak amat, Nov. Nggak bisa dikurangin. Oke, untuk Bu Laras, apakah ada tanggapan? Terima kasih Pak Wes. Lalu ya, bagaimana menyikapi ada mahasiswa yang lebih suka ketemu di Zoom, ada yang suka ketemunya di Line karena lebih hemat kuota gitu. Ya. Jadi ternyata mahasiswa pun ada banyak favorit platformnya masing-masing. Terima kasih Pak Wes. Iya Ibu, saya ya, tapi saya nggak tahu dengan yang lain. Ini pengalaman saya aja Ibu. Saya menjadikan karena alasan tadi Bu, bukan karena alasan seperti mahasiswa yang tadi ya, karena alasan kuota mahal dan secara ekonomi juga kita juga agak cukup prihatin karena yang di mahasiswa kami ya, mahasiswa saya itu kan kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah lah kalau lihat dari apa namanya demografinya ininya orang tuanya dan sebagainya. Akhirnya Bu Laras saya itu jadikan tatap maya. Pertama langkah yang saya lakukan, saya mengurangi betul tatap maya kalau memang nggak butuh tatap maya. Itu yang kedua. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya jadikan tatap maya itu sebagai bukan satu keharusan. Artinya yang bisa silahkan, yang nggak bisa. Tapi saya follow up lagi di asinkronusnya itu. Jadi benar-benar Bapak dan Ibu sekalian, ruang 4 itu saya optimalkan betul sampai dengan ruang belajar 3 itu. Kalau ada materi yang belum dikuasai materi, saya buka laptop, kemudian saya buat materi itu, saya jelaskan lagi menggunakan direkam dengan video dengan Zoom gitu ya. Dengan Zoom saya pura-pura rekam gitu. Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Walaupun gangguannya kadang-kadang ketika kita ngerekam selalu ada gini, tahu bulat gitu ya. Ada kan, aduh anggap iklan itu ya, akhirnya ngulang lagi kayak gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian ini, tapi kalau kita nganggap hal-hal seperti itu ingin diuangkan terus dan jadi uang, nggak jadi Bapak Ibu sekalian, nggak jadi. Jadi emang ini harus dari hati betul Bapak dan Ibu sekalian bahwa ini ingin jadi guru beneran lah gitu Bapak sekalian, guru beneran bahwa ini demi mereka gitu loh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi untuk yang di seberang tadi itu saya hanya sekali Bu tatap maya Bu Jenny. Karena sekali tatap maya mereka susahnya minta ampun, sinyalnya putus-putus dan lain sebagainya di ujung Banten sana gitu ya. Saya nggak pakai. Nah, yang di Jakarta ini saya pakai, kebetulan mahasiswanya ada yang di Bogor, ada yang di ini dan internetnya nggak terlalu bawah. Tapi ada sekitar 4 atau 5 mahasiswa nggak bisa ikut. Karena betul-betul. Tapi akhirnya saya coba triangulasi antara ketidakmampuan dia untuk ikut itu dengan kualitas tugas yang dia berikan dan aktivitas dia dalam forum diskusi, saya jadi percaya ini benar-benar anak ini bukan karena malas gitu loh, tapi karena dan lain sebagainya. Jadi banyak cara sebenarnya kita untuk mengukur ini, dan saya memang anak-anak mahasiswa saya yang memang punya effort bagus, kelihatan motivasinya tinggi, kalau saya punya project saya ajak Bu. Jadi internnya saya gitu. Jadi internship itu kadang-kadang penting juga gitu. Jadi kita punya santri ngikut di belakang kita gitu ya. Nah itu saya lakukan sejak tahun 2000 dan alhamdulillah banyak sekali mahasiswa yang intern dengan saya itu ya setelah dia dapat kerja dia punya kemampuan itu. Kemampuan manajerial untuk manajemen project itu jadi ada kelebihan, komunikasinya enak dan lain sebagainya gitu. Ternyata yang IPK-nya kecil-kecil ternyata ininya bagus. Absensi. Iya, jadi soft skill-nya bagus-bagus. Padahal IPK-nya nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu.
Itu ya, Ibu Laras. Boleh saya komen ya Pak? Seperti itu. Silakan Pak ini guru saya ini Pak Endro Tomo mungkin lupa ya. Saya, tapi kalau saya ingat Pak Endro karena saya sering bantuin Bu Ilah dulu, tapi Pak Endro lebih dulu. Cuman ya, saya lebih Pak ke Uwes. Saya tahu Pak Uwes. Jadi, ketemu salam saya tajim, kan bukan Pak. jadi orang pendidikan ya Pak, saya dari arsitek, tapi dulu membantu Bu Ilah bersama-sama. Iya. Pak Uwes, ada satu pertanyaan dan komen. Yang pertama itu kalau di PTN itu mungkin absensi, Pak. Iya. Itu juga ada aturan hadir gitu, Pak ya. Nah, apalagi kalau di PTS ya, Pak. Kalau di PTS itu hadir itu berkaitan dengan dolarnya, begitu, Pak. Nah, kalau saya sinkronusnya cuma sedikit, ansinkronanya banyak, terus bagaimana itu? Nah, itu mungkin Bapak punya saran, bagaimana anak-anak yang hadir cuma 1 semester yang 3 kali tadi, Pak, walaupun performanya bagus. Jadi kan ada sisi lain menurut saya itu ada trust ya Pak. Betul. Learning process itu harus ada trust. Kalau tidak ada trust, learning process itu tidak ada gunanya. Ya. Trust kedua-duanya, jadi mahasiswa kepada dosen dan dosen juga kepada mahasiswa. Betul. Cuma lembaga itu kan ada aturan Pak. Nah mungkin Pak Uwes ada saran. Yang kedua, saya komen, apa yang disampaikan Pak Uwes itu nampak sekali jiwa pendidik Bapak ini jelas gitu Pak ya. Itu karena Bapak tumbuh di lingkungan seperti itu. Nah, kan tidak semua dosen itu mempunyai jiwa itu Pak. Iya. Ya Pak. Jadi dosen itu dilihat sebagai pekerjaan profesional, itu kadang-kadang mesti dihitung begitu Pak. Ya. Nah, ada 2 itu Pak, saran mungkin dari pengalaman Pak Uwes, bagaimana dengan menangani itu Pak, 1 absen dan 1 jiwa itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Uwes. Ya, terima kasih. Ini salam Pak Endro. Jadi untuk yang kedua ini susah juga ya. Kalau ini saya nggak bisa jawab, tapi ini kan bawaan orok, tapi bisa dibentuk sebenarnya gitu ya. Dibentuk artinya bisa dibentuk kalau memang jiwanya jiwa seperti itu. Tapi kalau untuk yang pertama, Pak Endro Tomo sebenarnya secara teknis sebenarnya kan kehadiran itu bisa dilihat. Asynchronous itu kehadiran bisa dilihat sebenarnya kalau kita gunakan platform yang integrated tadi. Platformnya misalnya dalam sebenarnya kan log elektronik itu sebenarnya lebih tidak bisa dibohongi sebenarnya kan? Dan itu bisa dilihat. Nah, ini hanya masalah ini perjuangan kita Pak Endro Tomo untuk kembali lagi SKS, ya, Pak. Kembali lagi ke Senayan, Pak. Kemudian kita redefinisi makna SKS. Saya udah sampaikan ke Pak Dimyati, kan keburu berganti tuh Pak Dim juga ya. Dan lain sebagainya, itu yang pertama. Yang kedua memang ini kita harus nyolek-nyolek teman-teman di PD Dikti, kemudian di Belmawa, kemudian di mana bahwa definisi kehadiran sekarang ini bukan hanya sekedar physical presence melalui ditatap muka dengan ada form 0500 berapa tuh saya juga lupa ya. Kemudian ditatap maya pun sebenarnya ada presensi, tapi presensinya juga kan elektronik ditatap maya itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya. Even itu di WhatsApp group sebenarnya kan bisa didetek itu siapa yang hadir dan siapa yang enggak dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara seperti ini, kalau kita ngomong ke teman-teman teknik informatika, kita diketawain loh Pak Endro Tomo ya. Kehadiran itu bisa dicatat kok, ini semuanya bisa dilihat. Bahkan dengan adanya AI sekarang gitu kan, ada business intelligence unit yang bisa diintegrasikan dengan AI dan programming, itu kan kita bisa hitung itu. Mahasiswa ini di page X gitu ya, di page X itu berapa menit. Sementara, ya Pak Wes, masalahnya begini Pak Wes, bukan mahasiswanya. Kalau saya ngerti mahasiswanya bisa di-assess ya Pak, karena itu datanya, yang activity-nya ya Pak, pasti tercatat. Pertanyaannya kalau Bapak tadi yang jam 1 kerja, itu siapa yang menghitung gitu loh Pak maksudnya Iya, Pak. Betul. Jadi itu dua-duanya itu memang jadi perlu ada pemikiran baru termasuk ukuran SKS yang online itu Pak ya. Saya kira saya setuju dengan itu Pak.
Saya kira ini perlu diputuskan oleh yang di atas itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan saya pernah melakukan simulasi sih, hitung-hitungan konversi ke seperti ke JP-annya gitu ya. Jadi kalau dosen itu memiliki mahasiswa jumlah sekian, sementara dalam satu mata kuliah ada sekian pokok bahasan, dalam setiap pokok bahasan yang harus dia fasilitasi ketika pembelajaran daringnya itu ada diskusi, ada juga tugas, dan berapa lama daringnya, dan hitungannya bisa kehitung Pak itu sebenarnya. Nah itu, cuman masalahnya saya butuh bantuan kita semua, termasuk Pak Endro Tomo, untuk melakukan advokasi hal ini kepada decision dan policy maker. Kita mulai juga dari UC juga gitu, bahwa menghargai hitungan dosen ini yang seperti ini itu tidak lagi menggunakan paradigma lama tapi dengan menggunakan paradigma yang sekarang. Nah terus terang Pak Endro Tomo, saya sendiri ketika memfasilitasi ini, bahkan di kampus yang tadi, yang satu saya nggak perlu sebutkan namanya, honor saya nggak bisa dibayarkan Pak. Gitu. Tapi ya itulah resikonya gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Saya bilang seperti itu. Jadi ya mohon ya Pak Endro Tomo, ini juga kita harus ngomong ke sana ini. Hitung-hitungan ini. Tapi di sini ada Bu Jenny, tapi mudah-mudahan bisa paham nih Prof Jenny Pak Endro. Ini keluhan yang kita terima kasih Pak Wes. Kita hadapi ya Bapak dan Ibu sekalian gitu. Nah, saya memang rasakan Pak Endro Tomo di PTN ini sulit untuk menerapkan ini. Tapi mungkin di swasta akan mudah gitu aja. Oke. Jadi saya tidak menjawab Pak Endro Tomo sebenarnya karena memang tidak bisa dijawab oleh kami berdua. Oke. Iya Pak. Iya. Oke, siap. Bapak Ibu, karena waktunya yang sudah mau habis, terima jadi kasih. kita close dulu. Terima kasih. Ya, Sudah dari nanti, pagi. Iya Pak. Jadi nanti untuk pertanyaan Bapak Ibu yang masih belum terjawab, nanti bisa dijawab secara offline begitu ya Pak Wes? Iya silakan nanti Bapak saya Ibu. blast di email. Silahkan. Oke, sebelum mengakhiri webinar ini, Prof. Jenny akan menyampaikan pesan dan setelah itu kita akan berfoto bersama ya. Penting. Silakan Prof. Jenny. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Uwes yang sudah memberikan inspirasi dengan gaya Pak Uwes yang unik ya, menurut saya unik positif gitu ya, memberikan pencerahan dengan cara yang lain, menarik buat kita semua sehingga kita juga belajar bagaimana penyelenggaraan flip class. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di sesi pertama, memang semester depan ini kita akan pakai gaya ini, jadi memang kita semua harus belajar dan prepare itu. Tantangan pasti banyak karena kita tidak terbiasa, tapi saya yakin kita semua, Bapak Ibu semua akan bersama-sama untuk berjuang dan mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Begitu saja saya pikir, dan kembali lagi kita saat-saat ini adalah saat untuk merancang RPS, merancang kembali weekly sessionnya seperti apa, detail-detailnya seperti apa yang selalu akan dipandu oleh TLC. Saya juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk selalu mengikuti proses itu sehingga kita bisa mempersiapkan dengan lebih baik. Begitu saja. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Uwes dan terima kasih Bapak Ibu sekalian dan tim TLC. Oke, baik, terima kasih. Untuk Pak Wes, mohon maaf wajahnya kurang terlihat, Pak. Mana? Gini, ya. Oke. Pak. Oke, baik. Setelah ini kita akan foto bersama. Jadi dimohon untuk videonya diaktifkan semua bagi yang belum. Ini masih ada banyak yang belum aktif, silahkan diaktifkan videonya. Nanti akan dibantu oleh Ibu Priska untuk di screenshot, dan ini ada 4 slide ya Bapak Ibu. Jadi mohon untuk senyumnya ditahan dulu, karena harus satu slide. Oke, Bu Priska sudah siap ya? Oke. Foto ya, 3, 2. Sebentar, ya, Pak. Ya. Kok background-nya kok hilang ya? Bentar, ganti background dulu, bentar. Oke, oh ya, sudah Pak. Sudah? Pakai jempol dong semuanya, pakai jempol. Oke, pakai jempol. Oke, foto ya, ditahan. Slide pertama, ditahan dulu senyumnya. Ada 4 slide loh. Ada 4 slide, ditahan dulu. Keep smile. Jempolnya diangkat.
Cukup, Nob, jangan lama-lama. Iya, sampai garing ketawanya. Sudah Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah hadir. Sip. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya atas yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti artikel yang terkait dengan ini ada beberapa di jurnal yang bisa dijadikan rujukan Bapak Ibu, nanti saya kasih nopi saja ya. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, saya langsung izin live Ibu Jenny, Ibu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Uwis. Terima kasih.